Enggak ada. Dari saya sih enggak, gitu, belum pernah menerima apapun gitu ya dari grup ini yang khusus yang PMM. Gimana? Yang lain mungkin ada ada kesulitankah? Ini memang gimana ya? Saling paham memahami gitu, tetapi tentunya tetap di dalam jalur yang sesuai gitu ya, kita upayakan. Meskipun jelas Anda kada mungkin diminta ikut reguler kan kada mungkin gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita pengajar sih lebih gampang itu sih sebenarnya gitu kan, nggak 2 kali ini. Tetapi oke lah, kalau sudah disepakatin berarti jadwalnya mulai Jumat, Sabtu, Minggu ya, Pak Jainuddin ya. Ini ketua kelasnya siapa nih? Ketua kelasnya siapa? Atau masing-masing sipem nih, sipemnya malah belum ya, Triana sudah masuk nih belum? Kayaknya belum deh. Triana? Saya lihat belum. Belum ada, Bu. Belum ada, Triana kan sipemnya. Atau di kelas ini sudah ada ditunjuk Pak Jainuddin anunya apa namanya ketua kelasnya siapa? Pak Rahmat kah atau siapa? Oh, itu ketua kelasnya itu. Nah, Pak Rahmat, oke. Dan ngaturin jumnya juga nih ya ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Kalaupun gitu, itu kan jadwal ya. Dalam arti Ibu masih terbuka untuk ada perubahan. Makanya Ibu share duluan jadwal itu, jadwal teori terutama. Karena kebetulan nih banyak PMM karena jadwal SKS-nya 2 sih untuk teori ya, yang prakteknya 1, praktek lapangan. Dan Ibu yakin PMMB memang bukan lagi kita bicara substansi keilmuan PMM-nya gitu, tetapi lebih kepada penerapan di lapangan. Oke, sampai saat ini berapa sudah? 13, siapa yang nambah nih? 13 atau 12. Ya, ya sama saya sih sebenarnya 13 ya kan. Terus yang teman-teman kemarin itu yang mau berarti yang hari Minggu itu. Gimana Pak Anu? Sebentar saya buka ada tambahan. Teman-teman kemarin itu mintanya harapannya hari Minggu itu ada bisa diekstrak di hari-hari biasa yang hari Minggu. Sebentar, Pak Arif, tolong di agak keras Pak. Terus tadi saya ada tamu nih, jadi gimana katanya? Hari Minggu rencana yang inginkan teman-teman itu hari Minggu ada perubahan lah, yang hari Minggu. Hari Minggu, besok berarti ya. Oke, itu kira-kira maunya dirubah jam berapa? Saya mau diekstrak misalnya antara hari Senin sampai Kamis itu mungkin ya, belum memungkinkan. Nah, seperti itu Bu, jadwal misalnya jam sore jam 2 kah atau malam pagi kah kayak gitu yang jadwal hari Minggu itu Bu. Boleh, nggak apa-apa. Saya sih senang saja gitu ya. Jujur saja, kalau saya ini kebetulan saya lihat punya saya Sabtu Minggu, jadi akhirnya nggak bisa ke pasar dan sebagainya gitu ya. Nggak apa-apa sih. Kalau memang mau oke, nggak masalah. Ya. Artinya nanti yang luang kayak apa nih? Jam berapa nih? Teman-teman biar ini semua ya. Maksud Ibu biar ini semua. Kalau kita ganti hari biasa berarti saya sih lebih senang kalau pas jam saya di kantor kalau memungkinkan. Anda kira-kira terganggu nggak mulai jam 2 misalnya atau jam 3 gitu? Iya Bu, jam 2 aja. Jam 2 boleh, nggak apa-apa. Kalau jam 2 saya senang. Misalnya jam 2 kalau saya kebagian 2 jam kan jam 2 sampai jam 4 gitu ya. Iya kan? Bu. Ya. Setuju semua kira-kira? Bu. Hah? Baru bergabung. Oke, Mbak Anu ya, Lin Samla. Ini nomor berapa ini? Sebentar. Nomor 3, Bu. Oh, nomor 3 ya. Baru Nomor selesai apel, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita paham permahaman saja. Karena Sabtu ternyata kalian ini hampir semua ke kantor ya, berarti? Iya, Bu. Sabtu ya, karena memang tenaga pelayanan gitu. Nah, terserah saja. Jadi kalau memang nanti mau digantikan ke salah satu ya, hari Minggu saja yang diganti ya. Biar enak gitu ya, hari Minggu libur gitu ya. Oke. Gimana? Kayak apa kesannya nih? Kayak apa kesannya?
kita kesepakatan gak masalah kalau ibu sih memang lebih senang memang jam kantor gitu ya. Nah, kalau Anda bersedia, misalnya mulai jam 2, biasanya jam 2 ke atas, kecuali kalau ada praktek, Ibu sih lewat gitu. Tapi kalau teori aja, nanti kita atur gitu. Nanti Ibu lihat, jam Ibu juga ada sih ngajar mulai jam 2 gitu. Nah, atau malam gitu ya, maunya gitu ya. Malam jam berapa sampai jam berapa, habis Isya maksudnya. Ya, gimana kesepakatannya? Boleh Bu, malam kalau malam boleh, atau siang jam 2 tadi boleh juga Bu. Boleh juga. Berarti nanti saya cari ya. Kita mulai besok kan nih, saya senang saja. Jadi besok saya agak longgar dikit nih. Berarti yang harusnya besok di jadwal nggak apa-apa, jadwal itu sudah ini. Nanti saya rubah ke hari apa gitu. Tentunya kesepakatan juga yang lain, tapi khusus PMM saja gitu. Nanti saya tetapkan hari apa gitu ya. Kebetulan nanti saya lihat jadwal di perkuliahan yang reguler. Oke, boleh gitu? Bisa, Bu. Oke, setuju ya? Setuju, Bu. Kalau setuju, Iya, Bu. setuju Bu. Ya, oke. Berarti kita hari Sabtu saja kita gunakan. Setiap saya Sabtu Minggu berarti Sabtu gitu ya. Iya. Sabtu saya gunakan ya, boleh? Boleh Bu. Iya. Boleh. Sabtu seperti sekarang ini meskipun di kantor nih. Kalau boleh tahu semuanya 17 ini tugas semua nih hari Sabtu. Iya, Nggak Bu. ada yang Iya libur Bu. nih. Semuanya ya, masuk Semuanya ya. tugas Bu. Oke. Libur, Bu. Ini di dinas kalau Bu. Di dinas Ada yang libur di kan? dinas libur ya. Di dinas libur. Nah, coba nanti Ibu mohon juga sih. Nanti wilayah kerjanya juga tolonglah nanti ini kan Pak Arif. Karena ini kaitannya dengan praktek juga. Nanti akan saya rencanakan prakteknya mau dibagi berapa gitu ya, supaya enggak. Oke, kalau begitu sudah masuk semua 16 belum ya? Tinggal siapa nih? Alexandri. Pak Sopan sudah masuk ya? Alex. Sopan, ya. Coba ya, saya ini Alex baru masuk nih, ya kan? Belum. Julian sebentar. Julian sudah ya, Julian ya? Ya, Julian sudah ada? Iya, ada. Sudah Bu. Julian. Ya, Julian sudah. Linsana sudah. Julian Nur Sahida. Kayaknya belum ada nih, kalau saya lihat namanya. Nur Iya, Sahida. Nur Sahida. Belum ada, Bu. Belum ada Bu. Nova sudah, Rahmat sudah, Siti Intan sudah, Sofyan belum juga kayaknya ya. Ya, Sofan Yusuf Al-Aziz itu benar namanya. Apa Kang nih? Iya, belum ada Bu. Belum ada ya, berarti 2 yang belum ada. Sebentar. Triana juga belum ya? Belum Bu kayaknya. Triana belum. belum, Yandarindu juga belum. Nah, Keluar masuk kayaknya terlempar. keluar masuk. Oke. Ini mungkin di sana pas. Tadi Ya, masuk dari Bu. ini masuk nih sudah ya, Keluar, ada ya. terlempar lagi. Beginilah caranya memang. Triana yang masih belum, Triana, kemudian siapa lagi? Nur Sahida sama Pak Sofan Yusuf ya, 3 orang. Sofan ya, namanya itu Sofan ya. Oke, ya sudah, bisa kita sambil mulai gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu melalui Zoom meeting. Ibu yakin namanya juga lewat ini pasti ada kendala lah ya. Nah, kalau Ibu di rumah alhamdulillah memang tidak ada kendala karena memang pakai ini IndiHome ya, jadi nggak terlalu ini. Nah, Ibu mohon mungkin ininya diaktifkan saja di videonya supaya bisa Ibu lihat. Jangan gambar mati, gambar mati gitu ya. Oke, Nova, kemudian Julian nih masih belum kelihatan nih mukanya nih. Nggak apa-apa, biar sambil kenal juga. Julian belum, Jen juga. Siapa lagi nih? Mungkin masih di mana gitu ya? Ya mungkin masih sibuk. Pak Arif ini masih di jalan nih ceritanya. Pak Arif masih di jalan. Makanya. Oke. Menuju Banjarmasin, menuju Rumah Sakit Ulin ya. Aduh, ya dengan pengorbanan. Ya nggak apa-apa.
Oke, hari ini sesuai dengan jadwal yang Ibu kasih ya, tentunya tentatif juga gitu ya, dalam arti hari ini kita sepakati berkaitan dengan kontrak perkuliahan dan mungkin sedikit pengantar tentang keamanan pangan dan peraturan perundang-undangan. Nanti materinya Ibu kasih, Ibu share gitu ya. Nah, hari ini mungkin Pak Ahmad Pak Ahmad sebagai ya, saya boleh men-share ini? Sudah dibuka Bu, transkrip sudah dibuka. Ya? Oke. Mudah. Screen. Kontrak. Share. Udah kelihatan? Yang Ya, Ibu share? Oke. Ya, memang bukan semacam ini juga ya. Sudah kewajiban kita untuk setiap mata kuliah perlu men-share kontrak perkuliahan supaya kita jangan disalahkan juga gitu ya dalam arti, tapi nanti secara ini saya singkat saja. Yang jelas PMMB ini nanti tim pengajarnya ada 2 ya, Ibu dengan Bu Isna. Nah, sudah kesepakatan meskipun ibunya home base-nya di D3 bukan di 4 ya, tapi karena Bu Isna terlalu banyak mungkin pegang PJMK jadi diserahkan ke Ibu, nggak masalah ya, jadi berdua. Nah, ini tidak ada PP-nya gitu ya, jadi kita berdua saja gitu. Nanti prakteknya pun tidak ada di laboratorium. Ibu yakin nanti Anda juga sudah bekerja, kayaknya kalau yang penting Anda mengambil sampel kirim ke laboratorium gitu ya. Jadi urusan pemeriksaan di laboratorium kan diserahkan di pihak lab. Yang jelas keterampilan, kemampuan, kompetensi yang diinginkan Anda mampu untuk bisa mengambil sampel. Dan itu biasanya sudah disampaikan pada PMMA ya, atau kalau di sekarang kurikulum yang baru itu khusus di mata kuliah teknik pengambilan sampel. Tapi Ibu yakin kemarin sudah dapat apapun belum ya teknik pengambilan sampel makanan minuman karena Anda sudah bekerja, mungkin sudahlah biasa gitu ya, meskipun tidak semua ya mungkin mengalami itu. Baik, nah pertemuannya sesuai jadwal, nanti tentatif sifatnya Ibu sudah kirim. Nah, jadi kemarin memang sudah disepakati untuk tempat pertemuan. Sebenarnya Ibu lebih senang kalau Anda seperti ke RPL gitu ya. Dulu kan ada RPL, memang ke kampus datang gitu, jadi ketemu gitu. Tapi kayaknya nggak tahu nih, Anda nanti saja evaluasi saja. Anda lebih senang lewat Zoom meeting apa lewat offline di kampus gitu. Kalau memang senangnya di kampus ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kita juga pernah melaksanakan RPL kan sebenarnya itu. Tapi ya oke lah untuk sementara kita pakai yang teori terutama. Nah, kemudian untuk prakteknya sekali lagi tadi Ibu bilang Ibu tidak akan menginikan di laboratorium ya. Kalau laboratorium kan pasti offline ya. Nah, jadi ini prakteknya khusus pastinya Anda di wilayah kerja Anda sendiri. Nah, karena ini bervariasi, makanya nanti Ibu minta Pak Rahmat tolong diidentifikasi tempat kerjanya, gitu ya. Ya. Tempat kerjanya di mana saja. Nah, jadi nanti prakteknya sudah Ibu share juga ya jadwal praktek lapangannya. Itu Ibu harapkan semuanya memang di tempat kerja, kecuali nanti mungkin terakhir kalau memungkinkan kita presentasinya di kampus ya, sekali-kali ke kampus lah ya kalau memungkinkan. Atau berpikir juga kemarin apakah kami yang datang ke tempat Anda. Nah, tapi ini tempatnya berpencar. Ya bisa jadi dibagi wilayah mungkin gitu ya. Kalau yang Banjarmasin berapa orang, mungkin Kabupaten Banjar dengan Banjarbaru, kemudian ada berapa lagi mungkin ya. Itu nanti kita bicarakan pada saat praktek. Kebetulan prakteknya kan masih bulan jadwalnya bukan bulan sekarang ya. Masih bulan Oktoberan ya. Nah, akan kita selesaikan. Nah, jadi itu tempat pertemuannya. Oke, kemudian apa yang didapat dari mata kuliah PMMD? Jadi memang untuk kita kurikulum untuk di 4 ini ada, ini belum kurikulum baru ya, masih lama. Itu dibagi antara PMMA dengan PMMD. Jadi pasti PMMD ini harus mengikuti PMMA 2 dulu gitu. Nah, ini berdasarkan hasil telaahan dari Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti di 3, pastinya PMMA itu sudah gitu ya.
Bahkan mungkin dulu PMMB juga sudah dapat waktu di 3 tuh juga kurikulumnya berubah-ubah ya. Karena kita menganggap bahwa sekarang kurikulum baru hanya PMM saja untuk di 3. Jadi kami berkesimpulan Anda yang sudah lulus di 3 itu belum mendapatkan materi PMMB. Mungkin sudah ya, ada ya sudah. Kalau boleh tahu di antara yang 17 sudah pernah mungkin mengikuti kurikulum di 3 yang pernah dapat juga PMMB? Ada? Siapa? Ada suara bocor masuk nih ceritanya. Siapa ya? Halo? Halo. Ya. Kalau sudah Bu, kalau sudah PMM sudah. Oke, jadi gini saja, ini terserah kepada Anda, tapi yang jelas PMM tahun berapa itu, gitu ya, tahun berapa ya, kan selalu kita ada perubahan ya, terutama berkaitan dengan perkembangan peraturan yang terbaru kita pakai, ya mungkin ada yang mengulang sedikit, tetapi ada juga yang baru. Silahkan saja, kalau misalnya gitu, kalau kita kaitannya dengan RPL kan sebenarnya kalau yang sudah nggak perlu ikut, kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda tetap mau ikut ke 17-nya silahkan juga. Ibu sih tidak menjadi masalah gitu ya. Karena memang kadang-kadang agak susah juga kita mengini-ininya. Nah, jadi terserah gitu ya, tetapi mungkin Anda kan sudah lihat ya di jadwal teori maupun di jadwal praktek materi apa yang kita sampaikan. Kalau Anda timbang-timbang misalnya sama aja dengan yang lalu atau saya juga pernah dapat di tempat yang lain, ya udah nggak masalah gitu ya. Tetapi tentunya sudah ada transkripnya PMMB. Karena Anda ini nanti transkripnya adalah transkrip di 4. Meskipun Anda ikutnya cuma berapa semester gitu ya, kita akan disamakan dengan yang reguler. Jadi apapun mata kuliah yang harus diterima, transkripnya juga ada. Jadi kembali ke Anda ya, nanti silahkan kalau memang ada yang maksudnya tidak mengikuti PMMB, Ibu tidak menginikan yang memang sudah ada transkripnya bertuliskan PMMB. Ya nilainya, karena kan mata kuliahnya sama nih, tinggal materinya aja sih sebenarnya mungkin itu ya. Oke, baik. Terus apa sih yang manfaatnya? Tentunya ini maksud Ibu ya, kita kalau bicara masalah PMM secara keseluruhan, PMMB adalah kelanjutan dari PMMA. Di mana titik beratnya? Jadi nanti dibaca aja kontrak ini. Tapi Ibu jelaskan aja masalah materi apa yang kita akan bahas. Tentunya di PMMB ini kita lebih bicara berkaitan dengan keamanan pangan, ya, pangan siap saji tentunya kalau kaitannya dengan sanitarian yang berkaitan dengan yang disajikan untuk masyarakat umum. Jadi kalau PMMA itu kita bicara teorinya. Ya, teorinya mulai dari kita bicara peran makanan itu dalam kejadian penyakit gitu ya. Kemudian apa saja bahan pencemar yang ada di makanan yang memungkinkan makanan menjadi tidak aman. Kemudian kita bicara prinsip higienis sanitasi makanan ya, mulai dari tahapan bahan makanan sampai dengan penyajian harusnya bagaimana. Kemudian intinya lagi mungkin kita mengendalikan 4 faktor yang memang mempengaruhi keamanan pangan. Nah, itu di PMMB. Sampai mungkin di PMMB ada pemeriksaan lab dan sebagainya. Dan mungkin ditambahkan juga mengulang kembali kalau kita bilang di sini lagi mengenai teknik pengambilan sampel. Nah, di PMMB itu kita lebih banyak bicara kaitannya berkaitan dengan bagaimana makanan atau pangan ya istilah sekarang, pangan siap saji yang disajikan diperuntukkan untuk masyarakat umum harus betul-betul aman untuk dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan kasus keracunan makanan. Nah, sehingga materinya gini ya, kalau deskripsinya Ibu lihat di sini, Ibu bilang di sini kita mulai dulu berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan jaminan keamanan pangan. Nah, tentunya berkaitan juga nanti dengan dasar hukum beberapa. Dasar hukum ini ada yang mungkin sudah lama, ada yang masih baru. Mungkin yang lama ini masih transisi, masih dipakai apa enggak gitu ya. Nah, nanti kita ini kan. Nah, kemudian kita bicara upaya keamanan pangan siap saji apa sih yang harus diterapkan di tempat pengolahan pangan. Kita istilahnya TPP ya, mungkin Anda sudah kenal, sudah sering mendengar tempat kalau dulu TPM. Ya, sekarang istilahnya bukan lagi TPM ya, TPP, tempat pengelolaan pangan.
Nah, khusus untuk kita sanitarian, memang tanggung jawab kita tidak bicara mengenai tempat pengelolaan pangan yang menyediakan bahan pangan, tetapi kita bicaranya adalah pangan siap saji. Jadi istilahnya nanti TPP, siap saji, tempat pengelolaan pangan siap saji. Nah, apa saja yang harus diterapkan di tempat pengelolaan pangan? Nah, di sini Ibu tulis, nah harusnya dia ini sudah program harus diterapkan itu berkaitan dengan GMP, Good Manufacturing Practices, atau istilahnya cara produksi pangan yang baik. Kemudian ada istilah SSOP, ya. Jadi sistem prosedur sanitasi yang harus diterapkan, ya. Kemudian ada HACCP. Nah, HACCP di PMMB mungkin tidak akan kita bahas secara detail, nanti ada mata kuliahnya sendiri. Nanti disinggung sedikit saja. Nah, tentunya ini adalah program yang wajib sebenarnya adalah GMP dan SSOP. HACCP ini mungkin biasanya diterapkan pada perusahaan yang besar. Tapi nanti kita akan bahas juga di D4, khusus HACCP juga nanti akan dibahas, ada mata kuliahnya sendiri, tapi di sini akan kita bahas secara singkat. Nah, kemudian biasanya di TPP itu juga kita perlu tahu juga bagaimana teknik pengolahan dan pengawetan makanan. Tentunya tidak detail banget, tidak bicara seperti kayak orang teknologi pangan, ya. Nah, kemudian kita perlu juga mengetahui apa yang mereka terapkan harusnya supaya aman itu berkaitan dengan pengemasan makanan. Ya. Bagaimana harusnya pengemasan yang digunakan supaya tetap pangan siap saji yang dihasilkan, khususnya industri-industri pangan gitu ya, itu tetap aman dimakan untuk dikonsumsi. Kemudian tentunya juga perlu tahu berkaitan dengan masa kadaluarsa, ya. Meskipun kadang-kadang untuk beberapa makanan tertentu yang daya tahannya mungkin kurang dari 1 minggu, sebenarnya tidak terlalu memerlukan ini masa kadaluarsa, ya, tetapi Anda perlu tahu itu. Nah, itu yang perlu di awal-awal. Jadi meskipun ini sebenarnya yang kita bicarakan yang harus diterapkan oleh upaya keamanan pangan siap saji harus diterapkan tempat pengolahan pangan itu, kalau kita refresh kembali masalah PMM, ya sebenarnya ya sama aja gitu, cuman nanti ya maknanya sama lah boleh dikatakan. Kan intinya memang bagaimana makan itu aman untuk konsumsi. Ya. Jadi ini lebih nanti penerapannya ke TPP. Kemudian setelah kita tahu itu apa sih, ya kita kan harus berbekal nih ya. Anda harus tahu gitu. Oh, saya kalau ke restoran atau ke rumah makan, apa sih yang rumah makan harus terapkan berkaitan supaya pangan siap saji yang dia hasilkan tetap aman. Nah, kalau itu sudah kita kuasai sebagai seorang sanitarian, baru kita punya bekal untuk harusnya melakukan apa. Memang yang menjadi tugas kita, yaitu melakukan apa? Pengawasan dan pembinaan pada TPP. Ya. Cukup jelas ya ini ya anunya. Nah, jadi mata kuliah sebenarnya sama Ibu bicara berkaitan dengan deskripsi mata kuliah. Nah, jadi setelah punya bekal, lalu kita bicara lagi bagaimana sih pengawasan dan pembinaan terhadap TPP. Nah, karena sekarang eranya sudah era kalau kaitannya dengan roadmap pengawasan keamanan pangan, kita sudah sekarang bicara khususnya berkaitan dengan risiko, berbasis risiko. Nah, itu yang peraturan yang baru. Mudah-mudahan Anda juga sering terpapar juga gitu kan beberapa kali webinar yang dilakukan. Nah, saya tidak tahu yang kalau yang lama mungkin ya sudah pasti Anda yang bekerja di puskesmas pasti sudah melakukan yang namanya pengawasan terhadap TPM, kemudian melaporkan ya yang selama ini dilakukan. Nah, sekarang mulai tahun malah sudah buku pedomannya sudah ada keluar tahun 2021. Kita harusnya melakukan pengawasan maupun pembinaan terhadap tempat pengelolaan pangan siap saji itu harus berbasis risiko, ya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Nah, tentunya beberapa pertemuan sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu sampaikan, gitu ya. Artinya nanti ada beberapa nih, kalau berkaitan dengan Permenkes yang baru, yaitu Permenkes nomor 14 ya, tahun 2019 itu. Tahun 2021 atau 2019. Jadi Permenkes nomor 14 tahun 2021. Nah, itu ada pemilahan gitu ya, TPP yang ada.
ada TPP yang masuk kelompok harus dia memiliki sertifikat layak sehat. Ada juga yang tidak perlu pakai sertifikat layak sehat, tetapi cukup dengan standar label pengawasan. Nanti kita akan bicara itu. Nah, ini Ibu yakin yang sudah pernah mengikuti PMMB kemarin, ya ini karena memang peraturannya kan baru. Jadi waktu itu ya kita menyesuaikan yang dengan yang lama. Nah, kalau yang sekarang kita arahkan ke sana supaya Anda sudah mulai juga akan di. Nah, secara garis besar itu yang akan kita bahas. Kemudian yang terakhir tentunya kita bahas juga berkaitan dengan kalau memang terjadi kejadian luar biasa atau keracunan makan sebagai seorang sanitarian, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini nanti akan kita bahas tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan penanggulangan kejadian luar biasa. Nah, inilah yang akan kita sampaikan. Ya. Selama 1 semester ini, ya, kalau teorinya itu dapat 2 SKS, berarti kalau syaratnya teori harus disampaikan materi sebanyak 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan kalau dibilangi di ininya harusnya karena 2 SKS berarti setiap kali pertemuan 100 menit. Nah, nanti kalau Anda lihat kok jadwalnya begini ya, nggak 100 menit karena memang ngaturnya susah Pak. Kalau yang memang bergabung begini kan, jadi 30 menitan gitu. Nah, sehingga hari ini kalau Ibu tulis itu pertemuan 1-2 gitu ya, itu 2 jam. Padahal kalau teorinya sebenarnya bukan 2 jam sih. Satu pertemuan kan hari ini. Satu pertemuan harusnya 100 menit, itu menjadi berapa? 30 menit 2 jam ya, berarti 2 pertemuan memang yang hari ini. Nah, itulah gitu ya gambarannya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu diklarifikasi dulu. Itu yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Cukup jelas sajakah suara Ibu? Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ada kecepatan kada? Tidak, Ibu. Oke, alhamdulillah. Ini kan kadang-kadang lumayan ya, lumayan kadang-kadang. Anda sudah tahu lah kalau yang sudah kenal Ibu ya. Mungkin ada yang dari lulusan yang lain mungkin belum mengenal Ibu ya. Di antara ini yang di luar kita lulusan siapa? Saya dengar ada yang kemarin. Saya, Bu. Lin sama siapa? si Ite, Bu. Dari Tanah Bumbu. Oh, Tanah Bumbu. Dari lulusan mana, Mbak? APK Dekes Medan, Bu. Oh, Medan. Wah, jauh banget ya, Medan. Oke. Iya, Bu. Baik, Ibu mungkin bisa menyesuaikan ya, Ibu nggak tahu ya yang di sana, Pak. Tapi yang jelas kita tentunya hampir sama lah seluruh Indonesia, cuman bagaimana mengolah aja sih. Sudah lama, Bu, 20 tahun sudah. Oke, gimana Ibu? Saya panggil Mbak kah, Ibu kah nih enaknya? Mbak aja ya. Saya kan Mbak sudah aja juga bisa. Oke. Umur saya kan sudah Ibu, kalau Ibu sih kan sudah kepala 6 gitu ya. Nggak apa-apa supaya akrab aja, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang Ibu juga agak ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu yang akan kita bahas ya. Jadi nanti ini kenapa perlu Ibu sampaikan? Artinya apa? Ini kan disampaikan di kontrak. Kalau memang ini nanti siapa tahu ya namanya manusia gitu ya. Kita namanya kontrak itu kan antara apa ya? Kesepakatan antara pihak pengajar dengan yang mahasiswanya gitu. Jadi kalau nanti perjalanan kita ada yang menyimpang itu maksudnya mungkin di pihak ibu lupa mengasih tahu sehingga nanti Anda tidak mendapatkan materi itu. Nah, tentunya akhirnya kan harapan dari setiap akhir perkuliahan tentunya Anda akan mencapai capaian pembelajaran ya. Jadi istilahnya kalau dulu tuh kompetensi ya, kalau sekarang kan capaian pembelajaran. Saya ini sudah dapat apa nih? Saya sudah tercapai enggak dari proses pembelajaran ini? Nah, makanya di sini ditulis setelah itu capaian pembelajaran. Nah, ini memang sudah baku ada capaian pembelajaran lulusan gitu. Lulusan itu maksudnya hampir semua kita, tapi nanti khusus untuk CPMK-nya ada sendiri untuk mata kuliah. Nah, jadi capaian pembelajaran itu sesuai dengan undang-undang yang kita anut di sistem pendidikan kita gitu ya. Capaian pembelajaran ada 3 ya, ada sikap, kemudian nanti ada capaian pembelajaran berkaitan dengan pengetahuan. Nah, jadi di sini kita ambil sekian banyak yang sudah disampaikan di peraturan itu.
Kita yang kita sesuaikan berarti di sini capaian belajar secara sikap, bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, memang agak susah ya menilai ini. Tapi yang jelas nanti pada saat proses pembelajaran sikap yang kita lihat nanti kan ada kelompok, bisa bekerja sama. Ada masuk. Oke, siapa? Nah, kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab. Nah, artinya Anda juga sudah bekerja. Kalau tentunya bukan nggak bisa memantau di pekerjaan Anda gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan kita ya tentunya bertanggung jawab. Karena setiap ada nanti ada tugas dan sebagainya atau apapun itu gitu ya. Dalam arti sudah menunjukkan sifat bertanggung jawab terhadap bidang keahliannya. Ya harapannya nanti kalau di lapangan lulusan kan seperti itu. Kemudian pengetahuannya dalam menguasai konsep. Ya, di sini menguasai konsep secara prosedural, teori, perencanaan dan sebagainya. Saya kira ini memang bahasa-bahasa yang nggak bisa dirubah ya, karena di peraturan. Sampai dengan keterampilan umum ini pun kita ambil dari situ, dari peraturan yang ada ya. Nah, yang mungkin jadi perhatian ini nanti Bapak dan Ibu atau Mas dan Mbak ini capaian pembelajaran mata kuliah apa ya, mata kuliah yang kita bahas hari ini yaitu PMMB. Nah, di sini berarti kita Bapak, Mbak dan Mas nih ya setelah mengikuti pembelajaran ini, nah tentunya nanti dirasa-rasa gitu ya. Berarti setelah saya mengikuti benar-benar paham nggak tentang ini? Misalnya nomor 1 paham mengenai sistem jaminan mutu keamanan pangan, kemudian menjelaskan dasar hukumnya. Nah dasar hukum kan banyak, Ibu akan men-share saja, bahkan ada buku sakunya tentang peraturan itu. Kemudian sesuai tadi apa yang perlu diterapkan oleh si TPP, yaitu kita perlu memahami dan menjelaskan yang namanya Good Manufacturing Practices atau GMP atau istilah bahasa Indonesia adalah cara produksi pangan yang baik dan Sanitation Standard Operation Procedure gitu ya. Jadi ini istilahnya SOP sanitasi lah. Gitu. Nah kemudian tadi juga kalau harapannya ini sudah dipahami, ini adalah sebagai dasar untuk diterapkannya HACCP pada TPP. Tapi nanti yang dibahas di PMMB cuma kulitnya saja, ya. Nanti ada mata kuliah sendiri berkaitan dengan HACCP. Kemudian dapat menjelaskan dan melakukan. Nah, di sini ada kata melakukan, artinya ada praktek nih, gitu. Nanti kita bicarakan deh sama Dharma. Kalau di reguler biasanya apa yang bisa, teknik pengolahan apa yang bisa teknik pengolahan kaitannya dengan fermentasi, kaitannya dengan pemanasan dan sebagainya gitu, atau kaitannya dengan penambahan BTP tertentu. Nah bisa dipraktekkan meskipun tidak semua lah ya. Oke, menjelaskan proses pengolahan, pengawetan. Ini sebenarnya kenapa perlu ditambahkan di sini di materi ini? Paling tidak kalau ada yang pengelola TPP bertanya tentang berkaitan dengan teknik pengolahan dan teknik pengawetan, paling tidak Anda tahu gitu ya. Ya memang tidak dalam seperti teknik teknologi pangan. Oke, kemudian setelah itu juga Anda diinikan apakah Anda nanti bisa memahami dan menjelaskan mengenai pengemasan makanan dan makanan kadaluarsa. Oke, kemudian yang berikutnya, karena ini bukunya juga sudah ada, mudah-mudahan Anda juga pernah terpapar gitu ya. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan menganalisis, memahami dan terampil. Kenapa Ibu bilang terampil? Di sini nanti kita terapkan di tempat kerja masing-masing berkaitan dengan bagaimana menganalisis risiko pangan maupun risiko dari tempat pengolahan pangan. Ya, jadi ada nanti istilahnya apa ya? Analisis berbasis risiko lah intinya. Nah, sebenarnya kalau Ibu lihat di buku pedoman itu yang diajarkan, analisis risiko ini sebenarnya tujuan utamanya dengan menganalisis risiko pangan maupun analisis risiko dari tempat pengolahan pangan itu, tujuan akhirnya nanti adalah ingin menetapkan dalam urusan perencanaan, menetapkan frekuensi pengawasan higiene sanitasi pangan pada masing-masing TPP. Kalau yang selama ini kan katanya nih ya, selama ini masih berlakukah ini? Yang tiap 6 bulan sekali minimal didatangi TPP, benar begitu? Khusus yang bekerja di puskesmas? Halo? Ada yang bisa? Ya Bu. Ya, setiap 6 bulan sekali minimal didatangi TPP-nya?
Yang selama ini dilakukan gimana? Iya, Coba Bu. ada Iya, Bu. minimal 6 bulan sekali gitu ya Iya, didatangi. iya. Kadang-kadang pengalaman sekarang terdatangikah semua TPP yang ada di wilayah kerjanya? Tidak, Bu. Nah, ada yang enggak kan? Oh, ada yang setahun gitu ya mungkin gitu. Karena pernah saya ngomong-ngomong ya di sekitar kampus lah ya, mungkin situ ada rumah makan, ada pedagang makanan. Pernahkah didatangi petugas sanitarian? Enggak pernah, Bu. Saya juga enggak kenal orang sanitariannya. Nah, terus kalau saya tanya sanitariannya, kayak apa, Bu? Katanya saya banyak banget nih. Belum lagi pekerjaan yang lain gitu kan. Pekerjaan yang bukan pekerjaan sanitarian, benar nggak kira-kira? Nah, Iya, ketawa Bu. tuh. Kebanyakan pekerjaan yang lain kayaknya juga nih, mungkin ya. Kalau Khusus untuk pekerjaan kita sebagai sanitarian, lebih khusus lagi pengawasan atau pembinaan terhadap TPP saja, dengan semakin banyaknya TPP itu, ternyata semakin sulit kita untuk mendatangi gitu. Nah, makanya muncullah sekarang karena kita sudah era berbasis risiko. Nah, dengan menerapkan yang ini, gitu ya, jadi infeksi higienis sanitasi pangan berbasis risiko, itu kita bisa nanti mendatangi tiap TPP itu tidak sama, harus 6 bulan sekali enggak. Gitu. Kalau dia ternyata dari hasil analisis dia termasuk TPP dengan risiko yang rendah, risiko rendah artinya risiko dia rendah untuk menjadikan makanannya itu berisiko apa ya, menimbulkan penyakit gitu ya. Kalau dia rendah itu tidak perlu 6 bulan, bisa jadi 1 tahun sekali bisa baru datang. Nah, tetapi kalau sudah risiko tinggi, nah ini bisa jadi nanti sesuai dengan apa namanya, kita akan lihat sumber daya yang lain, mungkin didatangi setiap bulan sekali. Karena dia kan tinggi, berpotensi untuk menimbulkan apa? Makanannya menjadi tidak aman untuk dikonsumsi rumah sakit. Nah, jadi di sini nih yang kita akan bahas, mungkin ada prakteknya nanti gitu ya. Kalau ini sudah dipahami ya di sini, kalau sudah dipahami baru kita menerapkan apa namanya, melakukan pengawasan atau inspeksi higienis sanitasi pangan sesuai masing-masing jenis dari TPP itu. Nah, kalau Ibu tulis di sini ya, ada rumah makan, ya garis miring restoran, ini beda nih. Kalau restoran itu pasti masuk harus ada sertifikat layak sehat. Kalau rumah makan mungkin tidak harus gitu ya. Nanti kita lihat di peraturan yang baru. Kemudian jelas jasa boga pasti ada, ya kan? Apalagi kalau di Banjarmasin ya, yang di Banjarmasin siapa nih? Yunita ya? Yunita. Nah, Yunita Banjarmasin, Banjarbaru, saya tahu persis karena memang Ibu kadang-kadang diundang sebagai narasumber untuk khusus penjama makanan gitu ya. Itu pasti ada, rumah makan ada, restoran ada, jasa boga ada. Nah, kemudian yang kadang-kadang ini yang terlupakan oleh tenaga sanitarian itu adalah apa? Pedagang makanan jajanan yang sekarang istilahnya kalau di peraturan baru itu adalah gerai pangan jajanan. Ini macamnya juga bermacam-macam gitu. Nanti ada klasifikasinya ya. Nah, kemudian yang ini industri rumah tangga pangan. Ini masuk kita juga kan, meskipun kadang-kadang pembinaannya Balai POM nih pasti ya. Tapi kita juga kan yang mengawasi nih. Ya. Gimana Yunita? Yunita, ada ya Yunita? Halo Yunita. Ibu. Iya. Ya. Ada. Ya, Bu. Industri rumah tangga pangan termasuk sasaran pengawasan juga? Iya. Banjarmasin? Ya, ada, Bu. Ada banyak. Ya dulu tahun-tahun berapa gitu Ibu sering juga bawa mahasiswa karena ini berkaitan dengan transport aja gitu. Malah di sana juga banyak ya. Industri roti dan sebagainya. Ya, Streaming segala. itu termasuk kenapa ada industri rumah tangga pangan. Karena kalau yang industri pangan yang besar itu bukan menjadi sasaran kita ya. Iya. Ini adalah yang skalanya istilahnya kalau dulu rumah tangga gitu ya, kecil ya. Iya. Kemudian termasuk juga Damio kan? Iya, Damio Iya, ada. Bu. Nah, termasuk Bu. masuk kalau di ini. Ya. Nah, makanya nanti ini masing-masing kita bahas gitu ya satu-satu. Terus kemudian nanti prakteknya di jadwal praktek gitu. Nanti kan bahas satu-satu. Nah,
untuk berkaitan dengan tiap jenis pangan ini, kita kadang-kadang masih menggunakan peraturan yang lama, meskipun lama banget gitu ya, nggak dirubah-rubah. Nah, nanti kita akan sesuaikan gitu, karena ada yang baru ya, yang itu Permenkes nomor 14 tahun 2021, itu tebal sekali. Nanti kalau Anda kalau sudah punya peraturan ini Permenkes nomor 14 tahun 2021? Belum, Bu. Belum. Nanti Ibu share ya, Ibu kasih. Cuman itu memang tebal karena namanya kan semuanya usaha kesehatan. Nah, nanti yang berkaitan dengan kita, nanti catat halaman, mungkin halamannya itu saja. Kalau Ibu share secara utuh saja gitu. Yang berkaitan dengan kita tuh mulai halaman 1682. Baru punya kita itu. Sampai dengan 1783. Berarti halamannya tebal banget. Tapi tidak salah kalau Anda mau Ibu juga ya. Silakanlah, artinya kan apa-apa kita kumpulin peraturan semua, nanti kalau perlu dibuka gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini sudah berarti tugas kita tadi berkaitan dengan di atas itu tadi materi sudah bagaimana harusnya TPP itu melaksanakan apa berkaitan dengan keamanan pangan. Kita sudah pahami, tentunya itu menjadi dasar kita untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Nah, pengawasan dan pembinaan yang kita lakukan apa? Sesuai peraturan, kita melakukan yang namanya inspeksi higienis sanitasi pangan, di mana dalam inspeksi higienis sanitasi pangan kita lebih kepada nanti POM-nya itu agak beda sedikit dengan yang lalu. Kalau yang lalu memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat gitu ya. Kalau ini sekarang kita fokusnya nanti untuk mencari ketidaksesuaian dengan persyaratan. Nah, makanya dari nanti presentasi ketidaksesuaian itulah akan diputuskan TPP ini masuk kelompok yang mana. Dia risiko tinggi kah, sedang kah, rendah. Nah, tentunya dari ketidaksesuaian itu kita akan memberikan saran perbaikan. Yang itu yang biasa sudah dilakukan. Tentunya yang tidak sesuai diberikan saran perbaikan supaya mengarah sesuai ke persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Kemudian yang sudah sesuai tentunya kita motivasi untuk tetap dipertahankan. Oke. Berkaitan dengan pengawasan sudah dan pembinaan, nah tentunya kita sudah sering sekarang mendengar kejadian kasus keracunan makanan atau KLB, istilah kejadian luar biasa karena pangan. Kita pun sebenarnya perlulah bagaimana kita mengadakan yang namanya surveillance penyakit bawaan makanan. Nah, kalau di Puskesmas tentunya berhubungan dengan yang bidang lain ya, artinya ada catatan rekam medis. Oh ini arahnya ke apa nih? Ya berkaitan dengan penyakit bawaan makanan. Kalau sudah terjadi KLB, tentunya dalam jumlah yang besar yang tidak biasanya, yang namanya juga kejadian luar biasa ya. Nah tentunya apa yang harus dilakukan sebagai seorang sanitarian ya pada KLB? Pasti di ini kan, Anda pasti berperan dalam hal itu. Oke, ini berarti deskripsi mata kuliah secara ini. Kemudian Anda sudah Ibu ini kan di itu bahwa apa capaian pembelajaran yang harus dicapai dalam proses pembelajaran PMMG di semester ini sampai dengan ini. Nah, kita saling berkomunikasi, saling mengevaluasi. Ya, kalau di pertengahan, Bu, kayaknya Ibu belum pernah deh melakukan ini, berarti capaian bulannya nggak tercapai, silakan. Nggak apa-apa. Kalau Ibu sih memang maunya begitu, ya namanya kita manusia. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran ini tentunya ada beberapa bahan kajian disesuaikan. Saya kira kurang lebih sama kalau kita kaitkan dengan itu, tidak menyimpang dari yang capaian pembelajaran. Nah, kemudian strategi perkuliahan, ya jelaslah strategi perkuliahan sekarang teori jelas pakai online ya. Sekali-sekali kalau ada permintaan, Bu, bagaimana offline biar ketemu, silahkan. Kalau memang mau, nanti kita siapkan gitu ya. Sebenarnya sih kalau peraturan yang benar-benar gitu ya, harusnya cuma berapa persen sih sebenarnya kalau lewat online. Tapi karena ini kelas khusus, boleh dikatakan seperti itu, ya kita ikut aja lah gitu ya. Nah, nanti mungkin pasti lewat Zoom meeting ya, melalui WhatsApp, WA grup itu kadang-kadang Ibu kirim di situ. Kadang-kadang kalau gangguan Zoom meeting ini bisa saja sebenarnya kuliahnya pakai WA gitu ya. Kan bisa ya. Cuman ya memang tidak terlalu ini. Kemudian
nanti aplikasi Philip. Ibu masih belum sempat mengirim ini. Nanti mudah-mudahan Anda juga diberikan bagaimana memanfaatkan Philip. Jadi kadang-kadang nanti ada semacam tugas mengumpul semacam tugas itu bisa masuk ke Philip. Jadi kita bisa langsung menilai di situ. Ya. Tuh, jadi kita bisa gunakan juga itu. Oke, itu untuk yang teori. Ya, teori tentunya tatap muka lewat Zoom, diskusi. Maksud saya ini nanti ada 2 arah, gitu kan. Kemudian kalau praktek lapangan tentunya pasti langsung ke tempat pengelolaan pangan siap saji. Oke. Nah, berkaitan dengan ini nanti jangan Anda merasa beban berat gitu ya. Tentunya ada beberapa materi yang perlu nanti diberikan tugas secara terstruktur maupun tugas mandiri ya. Itu biasa gitu ya. Oke. Kemudian sumber pustakanya Ibu nih ambilkan semuanya nih bahasa Indonesia gampang semua ya. Nanti kalau memang ada yang ini, nah, jadi ada beberapa, siapa tahu juga ada yang lain. Nah, jadi memang karena apa ya? Kaitannya berkaitan dengan keamanan pangan siap saji, tentunya ada harus dasar hukumnya. Banyak materi itu diambil dari sini, dari peraturan. Nah, ini banyak yang peraturannya. Ada peraturan mengenai Balai POM pasti juga dimasukkan karena Balai POM itu lebih banyak juga mengeluarkan peraturan berkaitan dengan keamanan pangan. Nah, ini beberapa referensi yang bisa ini. Kemudian tugas terdiri dari tugas struktur berhubungan dengan pembahasan yang telah diberikan dosen dan tugas mandiri berhubungan dengan pembahasan yang akan diberikan pertemuan berikutnya bisa. Jadi mandiri sebelum ini sebelum disampaikan materi yang baru, Anda mungkin disuruh mencari dulu materi yang apa gitu ya, yang berkaitan dengan itu. Oke, kemudian kriteria penilaian supaya nggak pusing, nggak bingung, dan ini menjadi juga bisa jadi koreksi bagi kita. Anda bisa menuntut ini. Nah, jadi masing-masing punya bobot sendiri. Ya. Jadi nanti berkaitan dengan teori yang Ibu bilang kognitif tadi, ada UTS, pasti dijadwalkan kelihatan ya, ada jadwal UTS, ada jadwal UAS. Nah, mudah-mudahan Anda bisa benar-benar, UTS ini kadang-kadang bisa juga ke kampus atau gimana, nanti kita lihat ya, berkaitan dengan itu. Bisa juga lewat online sendiri, kalau biasa waktu zaman COVID kita online, benar-benar online murni, tapi kalau yang sekarang memang perlu, tidak ada lagi kertas yang dikerjakan, tetap mengerjakan lewat online, tapi berhadapan dengan kita, biasanya ke kampus gitu ya kalau ujian. Kemudian nilainya di sini karena bobotnya, ini mungkin saya lupa nih, ini kalau bobotnya sama nih, sebenarnya nanti Ibu perbaiki ya, Ibu lupa nih kemarin. Ibu lupa bahwa teori itu lebih banyak, berarti proporsinya harusnya lebih banyak dari yang praktek. Ya, kalau ini kan sama nih 40. Nanti kita Ibu lupa, mohon maaf ini. Ibu ingatan Ibu teori dan ini sama. Ini kan kayaknya hampir sama nih. Kognitifnya 40%, kemudian psikomotornya berkaitan dengan ini 40% praktek. Tugas ini memang di ini kan sudah ada aturan minimal 20%. Nah, jadi mungkin ini proporsi yang ini dengan praktek saja nanti yang akan dirubah ya. Nah, meskipun demikian, sorry, baterainya mau habis. Lupa Ibu. Oke, ini mohon maaf ya, nanti Ibu baiki, nanti Ibu share lagi bahwa itu. Nah, meskipun demikian, ini kan nilai secara keseluruhan nanti kalau kayak proporsi ini, tetapi kita juga punya biasanya persyaratan, ya, ada ketentuan lagi gitu. Jadi kadang-kadang gabungan antara ini dengan ini biasanya nilainya udah lulus gitu. Tetapi kalau nilai teorinya terlalu rendah, biasanya kita akan ulang dulu gitu yang teori. Ya, jadi ada batas lulus juga untuk teori. Teori batas lulusnya sesuai dengan ini, yang aturan kita yang baru, berarti batas lulusnya kan minimal C, berarti nilainya 60. Jadi kalau nanti rata-rata dari UTS, UAS itu kita gabung, nilainya masih di bawah 60, nah tentunya perlu perbaikan. Ya, perlu perbaikan untuk mencapai nilai yang C ini 60. Nah, umumnya kalau sudah digabung antara teori dan praktek, karena praktek itu nilainya 2,5 standarnya, batas lulusnya. Jadi biasanya digabung itu sudah lulus sih sebenarnya, cuman
teorinya lebih rendah dari 60, ya itu tidak kita ini kan karena ada lebih. Atau sama dengan 2 itu di sini berarti 60 ya. Nah, jadi nanti kita lihat, mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada remedial untuk teori gitu ya, kalau praktek sih nggak terlalu. Oke, itu. Nah, kalau ini sih biasa ya. Ketentuan yang harus dimiliki, intinya harapannya gitu ya. Kalau pakai Zoom sih nggak kelihatan, Pak. Pakai sendal apa pakai ini ya. Yang penting kelihatan rapi, tidak pakai apa ya? Ya baku pakaian tidur lah pasti enggak ya. Apalagi Anda akan kerja. Ini kan kadang-kadang berlakunya untuk yang online ya. Kemudian waktu turun semua handphone diaktifkan, iya supaya ya harapan Ibu kalau di Zoom itu apa? Supaya tidak masuk yang bilang rancak apa? Bocor gitu ya, terganggu lah yang lain. Oke. Hanya mungkin kalau bisa diinikan saja di apa namanya? Suaranya dinonaktifkan kecuali kalau pas ngomong. Oke, keterlambatan masuk harapan Ibu. Kalau tadi mungkin masih kerja, masih ini dan sebagainya, oke lah ya. Ini kalau 10 menit mungkin kecilan ke gimana? Kita sepakati nih. Keterlambatan masuk hanya diizinkan maksimal 10 menit. Kalau Anda bisa nggak 10 menit? Ayo. Ketawa. Pak Rahmat gimana? Minta lebih, Bu. Nah, lebihnya berapa? Ayo. Kita sepakati, kita tulis, Pak. Ini namanya kontrak kan? Ya. Gimana? Kan kelihatan di Zoom ya masuk-masuknya gitu. Oke. Sampai saat ini ada yang belum masuk nggak nih? Tadi yang belum masuk saya ini dulu. Nur Sahida sudah ada? Ada, Bu. Ada. Oke. Kemudian siapa? Triana. Belum ada ya Triana ya? Sinyalnya, Bu, tadi di grup, Bu. Oh, sinyal. Iya. Oke ya. Nah ini gimana nih 10 menit, 15 menit atau setengah jam, setengah jam habis sudah satu ini. Berapa? 10 menit. Minta berapa? Saya tulis loh langsung ini nanti. 15 menit. Boleh. 15. Halo. Boleh, Bu. 15. 15. Oke, 15 menit ya, ini sepakat loh ya. Artinya gini, kalau sudah masuk 15 menit, kalau terlambat boleh aja masuk, apalagi di Zoom memang nggak mempengaruhi sih, sebenarnya nggak mempengaruhi kegaduhan kelas, tetapi kita perlu dengan aturan ini gitu ya. Nah, kalau 15 menit silahkan masuk mengikuti, tetapi pada hari itu tentunya akan tidak dianggap tidak masuk, kan gitu maksudnya ya. Oke ya. Bu, kalau Zoom ini misalnya kan gangguannya bukan karena itu kita dia, nggak aktif, ini sinyal gimana, Bu? Repot ya. Ibu juga nggak tahu ini bergangguan apa enggak ya, mudah-mudahan ya. Ya nggak apa-apa kalau memang dengan kejujuran. Kita gini aja, ya memang repot sih ya. Oke lah gitu ya. Jadi tapi diusahakan ya. Jadi maksudnya gangguan. Ibu nggak ngerti juga gangguan sinyal ini kenapa di daerah yang mungkin sinyalnya kurang bagus atau bagaimana? Atau pakai paket data, rata-rata pakai paket data ya ini ya? Kalau di tempat kerja saya, Bu, malah nggak ada sinyal, Bu. Oh, nggak ada sinyal. Terus gimana? Ini siapa yang ngomong nih? Heru, Bu. Heru, kayak apa Heru jadinya? Jadi turun, Bu. Oh, turun. Kerjanya di mana sih Heru? Di Kabupaten Banjar, di Paramasan, Bu. Oh, di Paramasan. Oke, Sabtu tetap di Paramasan gitu ya, Minggu juga. Enggak, Bu. Kalau Minggu turun, Bu. Sabtu sore biasanya turun, Bu. Oh, turun sudah. Nah, Sabtu sore, tapi Sabtu pagi masih terganggu berarti ya? Enggak, kalau kegiatan ada Sabtu, terpaksa saya Jumat malam mungkin turun, Bu. Oh ya ya, tapi boleh aja kan ya kuliah Boleh, ya Bu. oke. Oh, memang pimpinan harus mendukung juga. Nah, kalau turunnya kan di Kabupaten Banjar berarti ada aja sinyalnya ya. Kalau atur sajalah, Ibu juga bingung kalau urusan begini-beginian ya. Oke, itu saya kira itu ya. Nanti mungkin salah satu nanti kita tanda tangan di sini gitu. Nah, yang lebih penting diperhatikan apa ini? Makanya apapun itu lewat Zoom atau apa, kehadiran kan minimal memang tetap kita berlaku 75% dan nanti prakteknya 100%. Praktek itu kebanyakan di wilayah di tempat kerja masing-masing. Nanti kita sepakati apakah per individu di masing-masing atau berkelompok.
kadang-kadang kan berkelompok bisa jadi tidak bisa menginikan waktu gitu ya, tetapi ya kurang lebihnya adalah di situ. Terserah nanti kita sepakati ya waktu praktek, mau dikelompokkan atau mau bagaimana. Oke, itu kewajiban mahasiswa, kewajiban ibu jelas ibu usahakan untuk juga ini memenuhi gitu. Pasti ada perkuliahan sesuai dengan RPS, kita pasti punya rencana pembelajaran. Salah satunya sudah ibu sampaikan lewat jadwal itu salah satu bagian dari perencanaan, tapi secara nanti ada RPS-nya. Kemudian memberitahukan kepada mahasiswa kalau memang berhalangan. Jadi sebelumnya pasti ibu akan, apalagi pakai WA apa nanti lewat ininya, lewat SIPOM-nya atau lewat ketua kelasnya kan Rahmat nih. Nah, kemudian kewajiban kita juga untuk menyampaikan hasil penilaian supaya tidak ada tiba-tiba juk jadi A semua misalnya. Ya senang sih semua A ya. Senang apa enggak kira-kira? Tapi yang nggak senang itu kadang-kadang yang agak lumayan nih ya. Tapi yang mungkin biasa-biasa aja senang ya, tentunya untuk keadilan itu ya tentunya. Kalau memang nilainya A semua ya nggak ada masalah, kan? Makanya perlu disampaikan. Mudah-mudahan Ibu nih perlu juga menyampaikan. Kadang-kadang di sini pas kesibukan menyampaikan mungkin agak lewat dari waktu. Oke. Nah ini saya kira kontrak yang harus termasuk kontrak perkuliahan ini gitu. Nah, ini jadwalnya sama yang Ibu kirim ya. Oke, sama ini kita berubah angkanya jadi sama. Nah, nanti kita sepakati hari ini dulu untuk besok. Besok kan ada nih, tetap jam 8 juga. Nah, ini ketinggalan nolnya lagi. Bagaimana besok tetap pakai jadwal ini atau bagaimana? Izin, Bu. Ya, silakan. Izin diskusi, Bu. Boleh, silakan. Ya, saya mau diskusi masalah masalah jadwal, Bu. Soalnya ini karena kepentingan saya pribadi sebenarnya, Bu, kalau jadwal ini kebutuhannya untuk izin di BKD, Bu. Tuh. Terus jadi, gimana? Saya berharap untuk jadwal itu disusun sebagaimana mestinya untuk lolos di BKD, Bu. Kalau di pelaksanaannya nanti kuliahnya tidak masalah. Kita tertinggal tidak masalah ya. Yang penting di dalam pengurusan izin sekarang saya lolos itu loh, Bu. Bisa diakui jadi izin belajar di daerah saya. Mungkin kalau boleh itu harusnya rambu-rambunya gimana? Nanti disampaikan ke pengelola terutama ke Kaprodi ya. Itu kan urusan administrasinya ya, Pak ya. Iya, betul. Administrasinya ya, Pak Alex. Kalau saya lihat jadwal sekarang sih udah masuk unsur itu sih, Bu, masih. Karena kemarin saya udah diwanti-wanti sama BKD kalau nanti bentrok sama jadwal kerja, ada kemungkinan tidak dikasih belajar seperti itu. Nah, untuk itu kalau dilihat yang dikirim Bu Isna kemarin ini udah masuk unsur bisa dikasih izin belajar, cuma yang di bulan Oktober itu, tapi karena udah dikirim jadwal bulan Oktober itu kayaknya karena praktik mandiri di masing-masing instansi, mungkin itu dasar saya nanti untuk menjelaskan ke BKD, Bu. Mungkin bisa lah seperti itu. Tapi jadwal yang sudah dikirim, yang jadwal yang Ibu pakai juga untuk bikin ini, itu oke sudah gitu ya? Iya, kalau saya lihat sudah oke, Bu, karena ada praktik mandirinya. Mungkin kalau praktik itu umumnya mandiri, Pak. Jadi maksudnya di wilayah kerja masing-masing aja. Kita mungkin yang sekali-sekali datang ke sana kalau memungkinkan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti bisa ya bisa jadi pas hari libur benar gitu, maksudnya yang nggak mengganggu ke kampus bisa jadi nanti kita atur itu. Oke. Jadi untuk jadwal di kontrak, Bu, kita mungkin tetapkan seperti yang ada, tetapi kalau pelaksanaan nanti bisa kita fleksibel itu. Jadi ada dua lah model itu. Oke, memang di kampus sendiri, Pak, di kampus sendiri itu yang dikirimkan ke Bapak itu juga sebenarnya itu tidak diperkenankan seperti itu. Ada lagi dibikin jadwal yang memang seperti reguler gitu ya. Nah, tapi itu untuk pertanggungjawaban yang di kampus ya. Yang Anda itu, nah alhamdulillah sudah sesuai dengan izin dari BKD mungkin ya, karena Anda kan pasti berhubungan dengan BKD gitu ya. Oke, itu kemudian kami ini kan menurutin itu dulu, Pak. Menuruti saya jadwal yang terakhir yang katanya oke, saya turutin itu. Nah, sekarang yang kita bicarakan faktanya nih. Faktanya maksudnya kayak apa, mau berubah atau gimana nih? Atau mau tetap? Kalau yang faktanya, Bu, katanya teman-teman sih pengennya hari Minggu dikosongkan gitu, bukan dikosongkan, maju diganti hari lain itu supaya hari Minggu bisa ada yang kondangan atau untuk urusan keluarga lah. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ini kan besok sudah Minggu nih, Pak.
kebetulan mata kuliah saya jam 8 sampai jam 10 juga, Gen. Ya. Seperti hari ini gitu. Gimana? Nih untuk minggu ini digantikan ke hari yang lain? Biar besok enggak lagi kan gitu, enggak buka ini gitu. Ibu-ibu besok pagi-pagi mau kegiatan yang lain. Mumpung kita diskusi hari ini, enggak apa-apa. Halo? Nova, siapa Iya, yang mau ngomong? Iya, Bu. Ya. Digeser hari Selasa siang bisa lah, Bu. Selasa siang. Oke, Ibu lihat jadwal Ibu ya. Kebetulan Ibu tahunya Selasa itu Ibu mengajar memang sampai jam 11.40 ya. Nah, kalau siang sampai jam 2 misalnya, jam 2 mulai ya? Siang maksudnya gimana? Iya. Mulai Oke. jam 2. Jam 2 ya, Selasa ya berarti ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Berarti untuk hari Minggu besok jadwalnya Ibu ubah menjadi jam 14 gitu ya. Ya. Berarti karena 2 jam sampai jam 16 pas pulang kantor nih. Ibu juga senang aja sih pas di kantor kan gitu. Ya. Oke? Ya, Bu. Apakah yang lain tidak mengganggu mata kuliah Anda kerja juga sudah aman ya? Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Oke. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urun rembuk nih. Boleh. Ini. Untuk jadwal yang kemarin, ini suara apa ya? Suara ada yang bocor nih, suara. Oke. Itu kan kemarin sudah revisi kedua ya, yang jadwal yang ini ada permintaan dari mahasiswa kemarin yang juga saya sampaikan ke dosen-dosen yang lain. Untuk sementara di lobby dulu kapan harinya gitu, karena gini. Kita kan ada 7 kelas ya yang ada di reguler. Nah, mereka juga gantian juga tuh ngajar, ada yang sampai jam 6 juga gitu loh. Tapi mungkin kalau malam ya jam 20 tuh masih bisa mungkin. Jadi tolong di lobby dulu untuk dibuat jadwal nanti yang baru untuk yang hari Minggu. Berarti yang besok itu masih tetap dulu atau minggu depannya aja yang berubah nih? Kan PMM kan besok ada ya Bu ya. Kalau Medpen sudah saya gantikan ke hari Kamis kemarin sore jam 4. Gimana nih? Ini kebetulan untuk besok itu kan tadi mintanya kan jam 2 hari Selasa. Nah, kalau untuk Ibu. Tapi minggu kedua sudah Bu. Kenapa? Sudah minggu kedua. Iya. Masuk di minggu kedua berarti. Enggak, ini kan untuk mengganti minggu ini, yang hari Minggu ini ke Selasa ini. Berarti nanti yang minggu berikutnya lain lagi ceritanya nih. Terserah nih kayak apa. Ibu memang mengatur juga nanti gitu loh. Kita rembuk dulu Bu dengan semua dosen, karena kan ini nggak bisa juga kita insidentil gitu ya untuk penjadwalan, karena namanya reguler ya biasanya sampai yang seharian lah gitu kadang gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita nunggu Kajur juga nih untuk ketemuan juga rapat nanti sekalian untuk rapat yang segala sesuatunya tentang administrasi tadi ya, termasuk penjadwalan ini. Mungkin itu Bu yang Oke, bisa enggak apa-apa. Kalau Ibu sih tadi tawarannya karena memang Selasa itu Ibu ingat, Ibu ini Selasa sampai jam 11.40 kebetulan ngajarnya di PMM di D3 gitu. Tapi Ibu cek lagi aja sih. Artinya jam siang tuh Ibu sih kosong sebenarnya gitu. Itu jadi kan kadang mengganggu Ibu sih maksudnya. Kalau yang mata kuliah lain kan ini khusus untuk PMM ini. Kalau yang nanti mungkin kalau kita rembuk lagi nggak masalah sih gitu. Cuman dipastikan juga nih mahasiswa memang benarkah mau mintanya mulai jam 2 tuh nggak mengganggu pekerjaan kah? Kadang-kadang kan kita sebenarnya jujur saja sih kalau kita loh ya. Kantor sampai jam berapa itu? Kantor di puskesmas atau di dinas tuh sampai jam berapa ya? Nah itu dia. Kalau di puskesmas kami jam 3 Bu. Jam 3. Memang pelayanan itu sampai jam 12. Oh, jam 12 ya. Jam 1 ke bawah sudah bisa lah. Gitu. Berarti jam 2 tuh sudah agak-agak aman ya, kayak kemarin. Sudah. Kebetulan Medpen ya, saya jam 2 ya mulai kemarin. Itu karena hari Jumat jam 11 kita pulang Bu. Nah Jumat tambah lagi ya, jam 11 sudah pulang ya. Tapi Jumat memang ada jadwalnya Bu kita. Iya. Oh iya, kalau Jumat sih ada jadwalnya sudah jadwal mulai jam memang. berapa itu. Jadwal dimulai.
Artinya Oke, yang nah, jadwal yang menjadi masalah nih kan jadwal yang Sabtu Minggu. ya, kan? yang minggu. Iya, Sabtu Minggu terus yang Sabtu tidak ada masalah, berarti Minggu Tidak ada saja masalah. gitu loh. Iya, hari Ya, Minggu ya, saja. Hari Minggu kan mungkin juga ada yang Nanti beribadah kita juga hari inventarisir Minggu. aja Bu, yang mana, karena kemarin juga saya sudah ngomong ke Pak Arifin, kalau malam lebih baik saya katanya gitu. Nah, betul. jadi kan ini bisa nanti dirembukan dulu lah. Berarti Jadi kan mungkin ada yang nyatet masing-masing si pen kan ada tuh, lebih dulu kapan ininya bisa gitu. Ya, jadi nanti kita catat aja, ya kita inventarisir. berarti aja maksudnya kan tergantung ini juga kan, tergantung si pengajarnya nih maksudnya. Iya, karena bertim kan ya. ada timnya. Jadi kita lihat. Oke, saya kira udah ya, udah jelas. Tapi mungkin untuk besok Minggu gitu, terserah nih. Kalau Minggu ini, kalau misalnya digantikan untuk hari Minggu besok digantikan Selasa, kayak Bu Isna kan sudah juga ngajar yang bukan jadwalnya Sabtu Minggu kan, yang meten ya. Itu maksudnya tergantung kitanya gitu maksudnya. Ya. Silakan aja. Kalau saya sih nggak apa-apa, saya senang aja juga biar saya ada waktu istirahat juga hari Minggu gitu kan. Nah, untuk meten sudah saya permanenkan itu hari kalau ya Kamis ya. Oke, kalau saya ini mungkin untuk minggu besok itu saya ini kan Selasa, tapi untuk selanjutnya nanti untuk permanen kan hasil dari rapat. Ya, itu aja. Oke. Ya. Aja Bu, makasih ya. Bu. Ya, sama-sama. Oke, gimana Bapak dan Ibu? Jadi kita sepakat besok kita tidak ada perkuliahan untuk PMMB saja loh ya. Ibu nggak membilangin mata kuliah yang lain ya. Nanti Anda harus ngomong yang mata kuliah yang lain kan. Jadi kebetulan memang hari Selasa itu Ibu memang tidak ada kegiatan Selasa mulai jam 2. Kalau pagi sih enggak. Pagi Ibu ngajar praktek juga gitu ya. Tapi kalau mulai jam 2 rasanya enggak ada sih. Nanti Ibu cek lagi. Jadi kita sepakat besok kita tidak ada perkuliahan ya untuk ini ya. Oke? Ya, Bu. Ya, berarti Ibu nggak pagi-pagi gitu buka gitu ya. Ya bukan pagi-pagi sih jam 8. Gitu. Tapi kalau mohon maaf juga kalau misalnya kita tetapkan jam 2 atau jam 2:15 kah, gimana di ini aja ya. Jadi kalau bisa sih tepat waktu. Ya. Ya, siap. Baik, kaitan dengan ini ada yang perlu didiskusikan berkaitan dengan apa namanya? Kontrak perkuliahan. Kalau masalah jadwal, oke, yang pas di ini nanti kita bicarakan ya, mungkin yang hari Minggu ini nanti akan berubah hari apa, dipermanenkan nanti mungkin, tapi untuk sementara Minggu hari ini kita ganti dengan yang hari Selasa besok. Minggu depan sih sebenarnya Bu Isna, makanya saya harus ngomong. Nah ini kan Bu Isna nih minggu depan nih. Nah nanti Bu Isna mungkin bukan hari Selasa, kan mungkin hari Selasa beliau ngajar kan bisa jadi begitu. Nah, jadi bisa berubah-ubah ya, gantinya hari Minggu ya. Oke? Ya, oke. Oke, Bu. Ya, sip. Oke, Bu. Kita perlu kesepakatan memang. Sepakatan supaya sama-sama enak, tidak ada yang merasa dibebani kan gitu intinya. Iya, Bu. Baik, kalau ini sudah satu materi kontrak perkuliahan karena sesuai dengan jadwal hari ini Ibu harus mengasih ya, coba lihat jadwalnya Ibu kadang-kadang bikin juga sorry. Nah, kenapa tadi karena mau bergerak nih? Oh ya mau. Berarti hari ini, nah, dasar hukum keamanan. Jadi kita bicara sekarang kaitannya dengan keamanan pangan, ya, jaminan keamanan pangan. Jadi apapun apa namanya industri yang menghasilkan pangan siap saji harus dijamin keamanannya supaya tidak menimbulkan apa namanya kejadian luar biasa karena pangan. Bukan hanya kejadian luar biasa sih sebenarnya penyakit bawaan makanan yang kadang-kadang memang tidak terlaporkan. Itu intinya. Oke, ini Ibu ini dulu keluar dulu ya dari apa namanya kontrak perkuliahan. Nanti kapan kita bisa tanda tangan salah satunya Pak Rahmat aja ya wakilnya ya. Ya, bisa diada wakil di koordinasi juga. Ya. Pak Rahmat nanti mungkin sekali-sekali nanti Ibu siapkan juga Ibu print kontraknya kan harus ditandatangani wakil dari mahasiswa. Oke, baik Ibu stop dulu ini. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Ya, materi kedua ini jujur Ibu sebagian juga ngambil dari punya Pak Arif Sumantri. Kebetulan mungkin Pak kalau Anda ikut webinar yang berkaitan dengan keamanan pangan,
pasti ada juga gitu ya. Jadi nanti kita ini Ibu share dulu materinya. Nah, belum dia. Oh, lihat itu aja. Oke, sudah bisa dilihat materinya? Nah, Sudah, Bu. ya. Supaya hilang. Gimana sih? Bisa. Ada ya. Saya naikkan ya. Oke. Kita bicara sekarang mengenai keamanan pangan ya. Jadi kalau dulu saya juga sering kadang latah gitu ya ngomong makanan. Oke. Sekali lagi Ibu ini sudah kelihatan ya? Materi Ibu sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Baik, kita sekarang bicara mengenai konsep keamanan pangan ya. Kita tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan sesuai dengan peraturan. Nah, di dalam peraturan yang terbaru, yang mungkin beberapa kita baca, itu sebenarnya istilahnya tidak lagi bicara mengenai makanan. Ya. Karena kadang-kadang definisi makanan, kalau makanan aja minuman masuk apa enggak gitu kan. Meskipun menurut WHO jelas tidak termasuk air, berarti nggak masuk dong minuman. Padahal sasarannya kan pasti juga minuman, gitu ya. Nah sehingga sekarang di peraturan-peraturan yang baru, termasuk yang dikeluarkan Kemenkes yang baru, istilahnya bukan lagi berkaitan dengan kata pangan, makanan, tetapi pangan. Makanya tadi Ibu bilang tempat pengelolaan makanan. Kalau dulu TPM, sekarang TPP, tempat pengelolaan pangan. Nah, apa yang dimaksud dengan pangan di sini? Sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya, Ibu ambil dari sini adalah tentunya segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baikpun dari air gitu ya, yang diolah maupun yang tidak diolah. Ya, jadi masuk pangan itu yang diolah maupun yang tidak diolah, artinya bahan mentah yang diperuntukkan sebagai makanan maupun kebutuhan bagi konsumsi manusia. Jadi titik beratnya yang diperuntukkan bagi makanan maupun minuman untuk konsumsi manusia. Berarti untuk konsumsi hewan tentunya tidak gitu ya. Nah, ternyata di pangan juga termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan maupun pembuatan makanan. Nah, kalau kita lihat di sini, artinya mulai dari bahan mentah sampai dengan makanan yang siap saji. Nah, khusus untuk kita sanitarian, kita tidak akan mengurusi pengawasan maupun pembinaan yang masih bahan mentah. Yang kita urusi, yang kita harus awasi itu adalah pangan siap saji. Artinya yang memang siap untuk dikonsumsi. Makanya ada istilah tempat pengelolaan pangan siap saji. Sering diikuti dengan itu supaya memastikan bahwa memang tugas kita adalah pangan siap saji. Jadi bukan pangan yang masih bahan mentah. Kemudian apa yang dimaksud dengan keamanan pangan? Tadi Ibu katakan di PMMB itu lebih banyak kita bicara berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Ya, dalam hal ini pangan siap saji yang dikonsumsi oleh masyarakat umum yang tentunya harus dijamin keamanan pangannya. Nah, definisi yang kita ambil dari peraturan keamanan pangan, peraturan undang-undang pangan juga bersama itu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Jadi intinya kita diupayakan dalam hal keamanan pangan ini jangan sampai ada cemaran pada makanan yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan. Apa aja cemarannya? Bisa cemaran biologis, cemaran kimia, maupun cemaran fisik atau benda lain. Ya. Itu prinsip dari keamanan. Kalau mau bergerak lah. Nah, oke. Nah ini kita ambil menginikan lagi gitu ya, menginikan lagi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebenarnya dipecah. Nah, ini
Jujur nih saya ambil dari Pak Sumantri, beliau mengingatkan supaya nyaman gitu. Jadi sebenarnya membaca aja definisi dari apa yang dimaksud dengan keamanan pangan, pencegahan cemaran biologis, kimia dan lain. Nah, tentunya juga diharapkan tidak hanya mencegah ini, tetapi juga diharapkan pangan itu tidak bertentangan dengan agama, keyakinan maupun budaya. Artinya apa? Makanya kadang di beberapa industri pangan itu diharapkan mereka juga tidak hanya memenuhi dari segi keamanan, ya biasanya ini kan ada sertifikat layak sehat, gitu ya, ada sertifikat industri rumah tangga pangan itu juga ada istilah sertifikatnya SPRT gitu ya istilahnya gitu. Tetapi juga diharapkan dia apa? Karena kita banyak masyarakat Muslim, kadang-kadang dianjurkan juga ada sertifikat halal karena tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya. Nah, karena meskipun aman kalau bertentangan ini kada boleh makan ini gitu dipaksakan mungkin bahannya mengandung itu ya tentunya nggak bisa. Ya. Ini untuk supaya pangan aman untuk dikonsumsi. Nah, siapa yang mengurusi ini atau tentunya adalah yang menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan aman ini adalah pemerintah maupun pemerintah daerah. Kalau pemerintah kita bicara pemerintah pusat kan, nah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, itu yang bergerak. Kemudian pemerintah daerah ya mulai dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan sampai kabupaten biasanya ya, dinas kesehatan itu kan yang menentukan juga. Nah, tentunya di setiap rantai pangan secara terpadu. Nah, di pasal ini juga di ayat 5 wajib membina ya, dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar prosedur dan kriteria dari keamanan pangan. Jadi kewajiban pemerintah, nah dalam hal ini Anda adalah perpanjangan tangan sanitarian yang bekerja di puskesmas maupun dinas kesehatan, perpanjangan tangan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk apa? Melaksanakan pengawasan. Pengawasan terhadap apa? Tentunya penerapan terhadap standar kriteria dari keamanan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, kenapa keamanan pangan itu perlu diawasi, ya, perlu dijamin keamanan pangan? Tentunya di sini dikatakan adalah keamanan pangan bukan hak dasar dari kehidupan. Nah, di sini ada beberapa nih. Dari Deklarasi Human Rights, kemudian dari Food Security dan sebagainya. Bahwa intinya memang adalah kita semua masyarakat itu pangan yang dikonsumsinya adalah haknya dialah untuk mengkonsumsi makanan yang aman. Ya. Nah, jadi ini menjadi perhatian kita semua, kita mewakili pemerintah gitu ya untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai terjadi beberapa permasalahan keamanan pangan. Tidak hanya keracunan, kadang-kadang juga berdampak terhadap sosial ekonomi. Ya macam-macam masalah sekarang. Jadi kalau yang terakhir katanya laporan terakhir untuk keracunan makanan tidak terlalu menurun signifikan, tetap ada saja kejadian. Ini menunjukkan masih terjadi masalah keamanan. Ya. Mungkin Anda bisa ini. Nah, ini meskipun tahun 2016 tetap diambil gitu sebagai fakta keamanan pangan dari WHO bahwa lebih dari 200 penyakit terjadi melalui pangan yang tercemar. Nah, ini WHO loh yang menyatakan bahwa 200 penyakit pangan yang tidak aman dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Ya, terutama apa kalau menggunakan bahan-bahan yang sifatnya mengandung bahan karsinogenik dan sebagainya, itu kan orang akan menderita jangka panjang baru ketahuan. Kemudian kelompok rentan mengalami dampak lebih parah akibat penyakit yang disebabkan pencemaran pada pangan dapat terjadi pada titik rantai pangan. Kenapa berubahnya? Oke lah. Jadi ada beberapa fakta dari keamanan pangan menurut WHO tahun 2016 yang mendorong kita mau tidak mau ikut berperan aktif di dalam menjamin keamanan pangan yang disajikan untuk masyarakat. Nah,
menjadi sangat kompleks sekali keamanan pangan tadi gitu loh, karena terjadinya potensi cemaran mulai dari bahan sudah terjadi ya sampai dengan pangan siap saji. Nah, tentunya kita yang mengawasi restoran yang pangan siap saji tentunya tidak akan bisa ini ya, karena ini tanggung jawab dari nanti dinas pertanian atau dinas perikanan gitu. Tetapi untuk restoran harapannya dia bisa memilih bahan yang memang kalau secara fisik bisa diidentifikasi, tapi sayangnya kadang-kadang memang cemaran ini tidak bisa teridentifikasi secara fisik. Jadi akhirnya makanya di hulu ini juga perlu diawasi, maksudnya supaya apa? Aman digunakan oleh hilir, maksudnya yang menggunakan yang mengolah pangan siap saji tidak akan menggunakan bahan pangan yang memang berbahaya kan intinya. Jadi ada beberapa pengawasan. Oke. Nah, lalu bagaimana keamanan pangan itu diselenggarakan? Nah, ini kita baca, nanti mungkin Ibu tidak akan bahas satu-satu ya peraturan itu. Ada. Khususnya di PP, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Kalau tadi undang-undang tentang pangan, kalau ini khusus mengenai keamanan pangan. Nah, ternyata ada beberapa yang perlu dilakukan menurut peraturan ini adalah yang satu apa? Diselenggarakan melalui apa? Keamanan pangan. Sanitasi pangan. Kemudian harus diatur bahan tambahan pangannya. Kemudian yang nomor 3, pengaturan rekayasa genetik. Kalau memang ada industri yang besar gitu ya, dia supaya apa ya? Ya mengambil keuntungan dan sebagainya, mungkin rekayasa teknologi pangan ya. Tentunya tidak boleh juga terlalu kebablasan, itu harus diatur, ada aturannya. Kemudian ada juga kalau memang menggunakan radiasi, ya biasanya di industri besar perlu diatur juga. Nah, kemudian tentunya berkaitan juga ada standar kemasan pangan yang nomor 5. Nomor 6, jaminan keamanan mutu pangan. Nah, ini biasanya dilaksanakan secara internal ya. Kita melalui HCCP, kemudian melalui penerapan SOP dan sebagainya. Nah, kemudian yang tadi ketujuh adalah berkaitan dengan jaminan produk halal bagi yang disarankan. Nah, tidak semua sih gitu ya, tapi yang karena memang itu konsumsi untuk masyarakat muslim mungkinnya perlu kejelasan, perlu ketetapan bahwa dia memang halal untuk dikonsumsi. Nah, tentunya upaya keamanan pangan ini akan dilaksanakan harus ada pengawasan. Tidak cukup dengan pengawasan, tentunya harus ada peran serta masyarakat. Ya, masyarakat ini bisa masyarakat konsumen dari makanan itu, jadi dia tetap berperan serta. Kemudian kalau memang terjadi KLB, tentunya upaya pengamanan perlu dilakukan penanggulangan secara cepat berkaitan dengan kejadian luar biasa. Dan juga penanganan cepat kedaruratan kalau memang ada terjadi tanggap darurat ya, mungkin pada saat terjadi bencana alam dan sebagainya, perlu memang dilakukan penanganan dengan cepat berkaitan dengan keamanan pangan. Oke, nah ini dari pusat ya, khususnya yang menangani keamanan pangan ada roadmap tersendiri gitu ya. Jadi mulai dari ini ada kelembagaan, pasti sudah harus ada lembaga, kita kayaknya ada yang menangani khusus berkaitan dengan ini. Kemudian pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya siapa? Sumber daya yang mengawasi mungkin kaitannya dengan sanitarian selalu harus dikembangkan kemampuannya. Kemudian penguatan jejaring tidak hanya pihak pemerintah, tetapi juga jejaring terhadap konsumen maupun produsennya. Nah, kemudian yang keempat, pengawasan berbasis risiko. Ini yang tahun-tahun terakhir ini harus kita galakkan, dan komunikasi risiko. Jadi risiko itu kan maksudnya kita tahu dulu risikonya apa. Nah, tahu duluan berarti kita harus kendalikan, kan itu intinya. Jadi jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan. Kalau kita lihat nih mulai tahun sampai tahun 2019 baru membangun sistemnya. Kemudian 2015 sampai 2019 sudah mengoptimalisasi pengawasan keamanan pangan. Nah, mungkin yang bekerja sudah di Puskesmas maupun di dinas kan sudah ada nih pengaturan secara pelaporan dengan menggunakan sistem ya, aplikasi gitu, sehingga orang pusat sudah tahu, bahkan tiap kalau kita mau buka gitu ya, sudah tahu ini tahun ini sudah berapa yang memenuhi gitu ya. Ada yang berapa belum yang memenuhi kelayakan pangannya gitu. Nah, itu sudah diinginkan.
Kemudian juga fokus komunikasi risiko sejalan dengan manajemen risiko. Jadi mulai tahun ini 2019 sebenarnya sudah diidentikan. Nah, kemudian mengarah ke kemandirian. Artinya apa? Karena ini mengimbangi sih sebenarnya, mengimbangi percepatan jumlah TPP yang ada dengan tenaga pengawas keamanan pangan. Tidak seimbang. Nah, jadi lebih kepada diarahkan kemandirian pihak pengelola atau pihak produsen. Ya tentunya kita yang membina supaya mereka tidak perlu menunggu pengawasan. Dia sendiri yang mengawasi, itu maksudnya sudah. Jadi mulai tahun 2020 ini sekarang sudah 2023 ya. Nah, sementara kita nih jujur saja mungkin barusan bergerak di sini ya. Tapi mungkin bisa saja itu sekaligus begini. Kalau kita lihat keamanan pangan itu harus memiliki peran dan tanggung jawab bersama antara siapa? Pemerintah, produsen, dan konsumen. Nah, perannya masing-masing ada. Antara pemerintah perannya apa, produsen apa, konsumennya apa. Nah, kalau kita lihat di sini kan perannya 3 pilar. Tanggung jawab keamanan pangan itu dari pemerintah yang tugasnya apa? Ya jelas pemerintah menyusun standar. Ya, standar yang mana yang mau kita acu gitu. Tentunya pemerintah yang harus mengadakan standar itu. Ini muncullah itu tadi yang undang-undang Permenkes nomor 14 itu adalah tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah usaha di bidang makanan. Ya. Nanti kalau Anda lihat mulai halaman 1682 sampai dengan 1783. Itu standar yang ada. Ya. Melakukan penilaian. Nah, standarnya sudah ada. Siapa yang berhak melakukan penilaian terhadap terpenuhi standar? Tentunya pemerintah. Nah, kemudian memberikan penghargaan bagi yang telah mentaati ketentuan dan menghukum bagi yang melanggar. Ya, ini yang harusnya penting kan untuk memberikan penghargaan. Jadi sebenarnya dari aturan yang lama pun Ibu baca gitu ya kayak rumah makan. Nah itu kalau harusnya ada istilah grading, penggradaan itu suatu penghargaan. Kalau dia sudah menerapkan di tingkat ini, wajiblah dia diberikan plakat gitu ya. Dia termasuk rumah makan atau restoran grade A, sehingga kalau orang datang itu bisa dipromosikan gitu ya. Nah itu kan sebagai promosi, oh itu A, ini B gitu ya. Nah, C tentunya semakin tinggi grade-nya berarti semakin menjamin keamanan. Nah, selain berikan penghargaan, tentunya juga pemerintah harus menghukum. Menghukumnya apa? Nah tentunya ada di aturannya, mungkin secara administratif. Kalau mungkin sampai juga ke sanksi pidana bisa jadi gitu ya. Saat administratif misalnya apa? Dicabut sertifikat layak sehatnya, mungkin sampai ke izin usahanya gitu. Nah, kemudian pemerintah juga punya tugas dalam menyediakan informasi dan memberikan penyuluhan dan konsultan atau perbaikan. Ya tidak sekedar menyalahkan gitu kan, intinya begitu. Oh ini masih banyak nih, harus begini gitu. Tapi tidak diinikan, informasinya nggak tahu, mungkin ditanya si pengelola sendiri nggak ngerti harusnya kayak apa gitu. Berarti apa? Informasinya kurang dan itu kewajiban dari pemerintah. Nah, Anda tentunya kan di pihak pemerintah nih ya sebagai sanitarian. Berikan penyuluhan. Jadi alhamdulillah ya kalau Ibu sering di Kabupaten Banjar, di Kota Banjarbaru, bahkan ini minggu depan pun Ibu ada undangan bukan dari Dinas Kesehatan saja ternyata yang menangani, memang beberapa instansi menangani ya. Nanti minggu depan ada penyuluhan keamanan pangan, itu yang mengundang bukan Dinas Kesehatan, yang mengundang adalah Dinas Koperasi gitu. Ya nggak tahu Ibu hubungannya apa, ya mungkin kaitannya dengan pinjaman modal atau apa gitu, dia harus menjamin kan bahwa yang dipinjami ini adalah industri pangan yang memang layak untuk dipinjami dan hal untuk keamanan pangan. Kemudian menyediakan sarana pelayanan kesehatan baik medis maupun non-medis maupun penunjang. Ini kan kaitannya biasanya ada pemeriksaan kesehatan khususnya penjamah makanan ya. Oke, itu kemudian 3 pilar. Pilar yang kedua pengusahanya. Pengusaha makan dan penanggung jawab produksi. Apa tanggung jawabnya? Menyusun standar dan prosedur cara produksi yang baik dan aman. Nah, kalau di atas tadi adalah secara umum, ini loh persyaratan. Nah, kemudian pihak si pengusaha juga perlu dia menyusun SOP lah ya boleh dikatakan gitu ya. Bagaimana cara produksi yang baik dan aman.
yang dia selalu komunikasikan kepada si penjamahnya dan dia memang awasin. Yang tadi kalau kita lihat roadmap-nya tadi kemandirian, jadi artinya apa? Meskipun dia didatangin 6 bulan sekali nggak masalah, dia tetap jalan, dia tetap menerapkan persyaratan keamanan pangan. Ya tadi melalui dia sendiri sudah melaksanakan pengawasan internal. Dia buat SOP-nya, kapan dia memonitornya, gitu ya. Nah bahkan biasanya lebih apa ya menurut Ibu lebih berguna kalau si pengusahanya sendiri yang melakukan itu. Bayangkan kalau Anda datang sebentar ke sana, paling oh iya begini ya. Tapi nanti datang lagi mungkin terulang lagi, gitu. Karena kan kita mengawasi nggak tiap saat, gitu. Tapi kalau mereka misalnya dia melakukan peraturan pada penjamahnya harus cuci tangan. Dengan cara begini, kalau nggak cuci tangan, Anda misalnya ada sanksinya, malah takut ya, lebih takut pada pengusaha, karena bisa jadi dia diberhentikan dari kerjaan. Kalau kita kan tidak punya wewenang untuk memberhentikan itu. Nah, jadi memang harus ya ini. Kemudian mengawasi proses, jadi tadi standarnya dibuat gitu ya. Kemudian proses berdasarkan yang sudah SOP-nya dibuat, dilakukan pengawasan, kemudian kalau terus dia mengembangkan untuk menerapkan teknologi pengolahan yang secara tepat dan efisien, kemudian juga dia harus meningkatkan keterampilan karyawan dan keluarnya dalam cara pengolahan yang higienis. Selalu ditingkatkan. Oke, mendorong setiap karyawan untuk maju dan berkembang. Jadi kalau ada kursus-kursus penjamah makanan atau apa, dia didorong untuk diikutkan. Dan alhamdulillah kayaknya sudah mulai sadar sekarang gitu ya. Bahkan kadang-kadang di Kota Banjarbaru itu sering dilaksanakan penyuluhan kursus mandiri sifatnya ya. Saya beberapa kali diundang gitu, tapi memang beberapa kepentingan sih ya. Mandiri dia pengen dapat sertifikat layak sehat karena dia pengen ikut tender dan sebagainya. Salah satu syaratnya karyawannya harus ada mengikuti kursus. Nah dia nggak apa-apa mengeluarkan duit tanpa menunggu dinas kesehatan yang melakukan. Nah, dan akan lebih baik lagi kalau sudah ada organisasinya. Jadi sesama pengusaha, jadi saling tukar ini. Oke, kemudian itu pilar yang kedua. Sekarang pilar yang ketiga. Ya, jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab produsen, tapi juga tanggung jawab si masyarakat ya sebagai konsumen. Apa kewajibannya? Ya, mengolah dan menyediakan pangan di rumah tangga yang aman. Bisa jadi gitu ya. Dia beli tetapi karena penanganannya yang salah di rumah makan, akhirnya terjadi kasus, bahkan menyalahkan yang produsennya bisa jadi. Gitu. Padahal sudah jelas di situ misalnya harus diapakan, kata-kata di labelnya. Memilih dan menggunakan sarana tempat pengolahan yang telah memenuhi syarat. Nah ini dia. Kadang-kadang masyarakat kita mungkin mau diarahkan ke sana masih agak lumayan lah ya. Karena memang juga kadang-kadang tidak ada labelnya gitu. Makanya nanti harus dia ada kewajiban nih dinas kesehatan tahun ini harus kalau memang dia memiliki sudah sesuai memiliki sertifikat layak sehat ditempel lah misalnya. Atau apalagi yang menandakan bahwa memang itu terjamin keamanannya. Nah, sehingga apa membantu si konsumen untuk bisa memilih. Kalau nggak ada tempatnya ya paling secara fisik saja gitu kan. Wah ini kelihatan kotor saya nggak masuk misalnya. Kalau ini bersih sederhana tapi bersih ya gitu. Kemudian memilih dan menggunakan makanan bebas dari berbahaya seperti ini. Nah, oke, ini lebih banyak kepada kalau masyarakat ya bisa juga kalau dia membuat di rumah kan menggunakan ini. Kemudian menyuruh anggota keluarga mengkonsumsi makanan yang aman, melaporkan. Nah, ini yang penting. Melaporkan dan bila mengetahui terjadi kasus keamanan pangan seperti makanan yang tidak layak, keracunan makanan, gangguan kesehatan. Boleh kita sebagai konsumen. Ya, dan itu dilindungi dengan ada undang-undangnya perlindungan konsumen ya. Kemudian membentuk organisasi konsumen, itu ya bentuk yayasan lembaga konsumen ya itu biasanya kadang-kadang menginformasikan gitu ya, dan itu sangat membantu. Karena apa? Biasanya produsen lebih takut pada konsumennya. Kalau konsumennya nggak mau membeli, dia kan rugi gitu. Lebih takut daripada petugas biasanya daripada Pak petugas ngomong gini-gini, ya bisa jadi gitu. Tapi kalau konsumen sudah dengan tindakan yang nyata, tidak membeli pangan yang dijual, itu luar biasa pengaruhnya. Perannya ya, untuk menjamin bahwa produsennya akan berubah untuk menyajikan makanan yang aman.
Oke, nah ini lebih lagi dijawab bahwa 3 pilar tadi sebagai produsen, sebagai pemerintah, sebagai juga laboratorium untuk menjamin, untuk memastikan bahwa kalau diambil sampelnya dikirim ke laboratorium untuk memastikan. Oke, ini arah kebijakan, saya kira bisa kita baca ini. Jujur saya ambil juga dari Pak Sumantri bahwa memang ada arah kebijakan ini secara terpusat gitu ya. Yang jelas memang di sini ada penguatan regulasi, kelembagaan dan pengawasan pangan olahan. Kemudian ada revitalisasi pelayanan publik di bidang pengawasan, peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan peningkatan pengawasan keamanan pangan. Nah, itu arah kebijakannya ke sana. Kalau kita lihat, ya salah satu yang harus kita awasi pada industri pangan, sudahkah dia menerapkan GMP atau cara produksi pangan yang baik, ya, di setiap rantai penanganan pangan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pembagian dari wewenang ya. Jadi kalau Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mudah-mudahan itu nggak salah istilahnya ini ya. Kalau dulu kan Departemen Pertanian, Departemen ini. Nah, bagaimana cara budidaya yang baik? Budidaya perikanan, budidaya pangan, bahan pangan yang lain, misalnya padi dan sebagainya gitu. Kemudian cara produksi pangan segar yang baik. Bagaimana cara budidaya, bagaimana memproduksinya gitu. Sampai kepada dia menjual istilahnya pangan segarnya. Nah, ini masih menjadi tanggung jawab Departemen Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Nah, sementara kalau sudah jadi bahan segar diolah, harus menerapkan cara produksi pangan yang baik, kemudian dapatlah hasil pangan olahan, ini menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih masuk gitu. Kalau memang ada juga yang dijual kan, dikemas-kemas gitu ya, yang siap untuk di ini. Kemudian tentunya juga adalah Balai POM. Nah, kalau sudah ini, sebenarnya ada untuk Kementerian Kesehatan pastinya di sini cara pengolahan sudah pangan siap saji. Ketinggalan. Nah, ini Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan kita perpanjangan sanitarian kan umumnya bertanggung jawab di pangan siap saji. Jadi pangan siap saji, hasilnya kualitas pangan siap sajinya, bagaimana memproduksi pangan siap saji itu menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Nah, tapi kalau sudah bahan dan sebagainya ini kan kementerian yang lain. Ya, kalau yang pangan siap saji ini selain Kementerian Kesehatan tentunya juga di bawah Kementerian Kesehatan adalah Badan POM, pengawasan obat dan. Jadi supaya tahu posisi kita gitu maksudnya. Kita jangan mencampuri urusan kaitannya dengan pangannya gitu. Tapi kita adalah pangan siap saji. Tentunya memang pada saat cara produksi pangan yang baik, salah satunya juga dia harus menggunakan bahan pangan yang baik. Jadi bagaimana dia memilih kan gitu. Jadi punya pilihan kalau orang yang pangan siap saji ini, kalau dia nggak bagus nggak akan saya beli, nggak akan saya gunakan untuk sebagai bahan. Oke, itu aturan kewenangan masing-masing. Jadi pengawasan itu tentunya sangat didukung oleh bagaimana mengontrol sistem pangan yang tadi keterlibatan pemerintah, industri dan masyarakat. Nah, salah satu di sini untuk pangan itu menjadi aman kan harus menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik ya. Maka itu pangan. Nah, itu dikeluarkanlah pedoman cara pengolahan pangan yang baik. Kalau tidak salah ini dikeluarkan oleh Balai POM ya. Balai POM ada itu khusus cara produksi pangan yang baik. Jadi di situ kita akan bicara minggu depan mungkin sudah khusus berkaitan dengan cara produksi pangan yang baik ini. Minimal dia menerapkan itu dan dilengkapi lagi. Sebenarnya masuk juga sudah di cara produksi pangan yang baik itu juga masuk sebenarnya SSOP tadi, tetapi maksudnya khusus bagian sanitasinya kalau perlu dibuatkan semacam standar operasional sanitasinya gitu. Yang menjadi tanggung jawab kita juga untuk memberikan dan mengawasinya. Nah, ini tadi untuk keamanan pangan memang tujuan cara produksi dulu.
Kemudian dilengkapi ini, kalau ini sudah lengkap sebenarnya industri pangan bisa langsung dia akan menerapkan HACCP. Jadi dia akan mendapatkan sertifikat sudah menerapkan HACCP. Biasanya ini untuk produk pangan yang akan produksinya luas, bahkan kadang-kadang mungkin diekspor gitu, karena ada penggunanya itu mengharuskan itu. Nah, sehingga perlu dia menerapkan HACCP. Nah, kalau sekarang kita mungkin kalau Ibu baca di itu peraturannya baru, kita memang bertanggung jawab untuk sanitarian khususnya infeksi dini sanitasi pangan. Kalau memang industri yang ada di tempat kita memungkinkan dia berkembang untuk ekspor gitu, kita mungkin kalau nanti kita belajar HACCP-nya, kita mungkin bisa bantu untuk menyiapkan dokumen untuk diterapkan gitu, dokumen HACCP. Nah, kalau memang sudah ada, nah kita nanti berkewajiban untuk memverifikasi sampai sejauh mana penerapan HACCP itu dilaksanakan. Nah, jadi kalau sudah dia menerapkan ketiga ini, itu betul-betul aman kualitas pangan yang dihasilkannya. Nah, jadi ada beberapa sekarang food kontrol, sistem pengawasan atau sistem kontrol dari pangan itu sendiri, tentunya ada peraturan undang-undang sebagai dasar hukum. Jadi ada beberapa peraturan, banyak sekali peraturan, mungkin kalau kita lihat satu-satu gitu ya, yang lama, yang baru gitu, yang tahun 2021 aja banyak sekali itu ada beberapa ya. Kemudian tentunya ada lembaga pengawas dan tenaga pengawas sebagai pelaksana dan pengawas makanan dari rantai produksi sampai ke konsumen. Jadi mulai dari bahan tadi mungkin Departemen Kementerian Pertanian, Kelautan dan yang mengurusi bahan pangan nabati maupun yang tadi perikanan, nah tentunya dia juga akan menunjuk tenaga pengawas, pelaksana pengawasan itu. Nah kemudian adanya laboratorium, kenapa? Untuk memastikan. Ini penting laboratorium untuk menguji gitu, ya, sebagai penunjang pengawasan dan menganalisis sampel produk ya. Jadi kita kemarin waktu di PMMA mungkin masih ingat pernah juga melakukan praktek pemeriksaan. Tapi sekarang Anda juga di puskesmas kayaknya udah dilengkapi juga ya, yang food kit itu ya. Semua puskesmas ada? Sanitarian kit? Kit ada. Bu. Ada. Semua Bu, tidak semua. Oh tidak semua. Dipakai? Yang ada? Dipakai Bu. Ya pasti ya. Karena itu cepat ya. Tapi kalau memang untuk lebih ininya betul-betul, karena jangan sampai nanti berdasarkan hasil itu katanya menjaga. Kalau itu kan uji pendahuluan ya. Kalau mau memastikan ya harus Anda kirim ke laboratorium yang memang ditunjuk untuk itu. Karena kalau memang nanti hasil kit itu saja apalagi dipublikasikan gitu ya, kebetulan Anda mau mengambil sesaat, nanti si produsennya bisa membuktikan bahwa saya tidak mengandung borak gitu, bisa dituntut ya, jadi masalah lagi gitu ya. Jadi kaitannya untuk pengawasan dan pembinaan ya. Jadi tidak untuk dipublikasikan yang mungkin bisa merugikan bagi si industri itu. Karena hati-hati kan udah beberapa juga tuh yang jadi masalah. Kemudian si industrinya sendiri, nah industri mulai dari industrinya, juga berkaitan dengan importirnya kalau memang ada yang bahan yang diimpor, kemudian distributor. Kan industri dia untuk menjual kan, apalagi industri pangan yang bukan yang pangan siap saji yang udah ini ya paling 1 minggu atau yang beberapa hari. Tapi kalau yang sudah kaitan dengan industri rumah tangga pangan kan dia juga perlu distributor. Ya, nah, kadang-kadang sekarang mau naruh di mana nih, di supermarket atau minimarket, kadang-kadang ini sudah ada dia punya kriteria sendiri. Kalau saya tidak akan menerima produksi ERT kalau tidak ada SPRT-nya gitu. Sertifikat memang sertifikat pangan industri rumah tangga gitu. Nah, artinya dia memang harus mengikuti proses produksi yang menjamin untuk itu. Distributor, gudang penyimpanan, kemudian ada industri yang langsung ya, sebagai objek pemeriksaan yang dipimpin oleh petugas pengawas. Kemudian konsumen sebagai pemakangan melindungi makanan sesuai standar mutu dan kesehatan. Jadi jangan sampai contoh aja misalnya gini, si konsumen memesan makanan dengan jasa boga misalnya gitu. Nah, kalau sudah
padahal dia sudah bilang bahwa jam berapa dia akan mengkonsumsi, sehingga si jasa boga sudah nggak salah dia memperkirakan yang lebih nanti di suhu kamar tidak lebih dari 4 jam. Kenyataannya pada di konsumennya mungkin karena telat pelaksanaannya dan sebagainya akhirnya lebih dari 4 jam. Kemudian ada yang membawa ke rumah, makanlah karena tidak menunjukkan tanda terkonsumsi makan, padahal di situ sudah ada racun. Misalnya biasanya apa toksin yang dihasilkan stabilo, racunan lah. Nah, keracunan akibatnya apa? Yang salah kan bukan si produsennya, yang salah adalah penanganan dari konsumennya. Ya, pengawasan itu tidak hanya kepada si produsen, pemerintah juga, tetapi juga pada konsumen. Oke. Nah, sekarang apa peran sanitarian dalam manajemen keamanan pangan? Yang jelas, dia menerapkan, mengawasi, membina kaitannya dengan penerapan sanitasi pangan. Mulai dari apa nih? Produksinya, kemudian penyimpanannya, pengangkutan sampai ke peredaran. Apa aja? Ya ini. Ada 6 ini ya, pengawasan kualitas airnya, pengawasan medianya dan sebagainya. Nah, nanti tergawat di POM-POM itu ya, lebih kepada arahnya ke higienis sanitasi pangan. Nah, saya kira itu berkaitan dengan keamanan pangan, bagaimana juga peran kita tetap berperan, khususnya apa tadi, mengawasi, memberikan pengawasan, pembinaan, khususnya dari sanitasi pangannya, atau kalau istilahnya ada juga istilah higienis sanitasi pangannya, gitu ya, tetap menjamin supaya aman produksi dari industri TPP itu aman untuk dikonsumsi. Oke, itu berkaitan dengan berapa sudah nih? Jam 9.53. Oke, tinggal 7 menit. Baik. Nah, terakhir Ibu hanya ingin sampaikan beberapa peraturan dasar hukum keamanan pangan. Ya, sini mulai dari beberapa. Ini mungkin tidak semua ya. Nanti ada Ibu kirim sih khusus ada dari Balai POM itu buku 1 peraturan yang berhubungan dengan keamanan pangan. Mungkin sudah ada juga yang beberapa tidak digunakan karena itu tahun 2000 berapa gitu 18 20 berapa nanti Bu. Nah, ini yang Ibu sampaikan yang terbaru mungkin ini masih lama ya. Nah, ini tentang higienis depot air minum ini masih dipakai nih kayaknya. Anda punya ya? Pasti punya lah. Jangan nggak punya loh berkaitan dengan ini. Nah, kemudian yang terbaru dari Balai POM ini kalau tidak salah nih ini peraturan mengenai BTP yang terbaru. Kalau nggak salah yang lama itu tahun berapa ya? Nah, ini yang terbaru 2019. Nah, yang terbaru lagi berkaitan dengan kita adalah yang terakhir ini. Jadi Ibu sampaikan tadi halaman 1682 kalau Anda baca ya, mulai mau membacanya. Mulai halaman 1682 sampai dengan 1713. Oke. Itu mungkin kita ada sempat membahas ini, nanti kita bahas berkaitan dengan masing-masing DDP berkaitan dengan peraturan. Oke, sampai sini. Itu yang ingin Ibu sampaikan? Ada yang mau respon? Ada yang mau mungkin didiskusikan? Cukup jelaskah? Ya, cukup sementara Ibu. Ya, oke. Ya, jadi nanti tidak menutup kemungkinan mungkin sekarang ini Ibu kirim lewat WA nanti ya materi yang ada hari ini sampai dengan juga ke ininya ke apa tadi? Ibu perbaiki lagi nanti yang kontrak ya berkaitan dengan tadi proporsi bobot ya. Mungkin Ibu lupa kalau teorinya 2 SKS. Yang jelas beberapa peraturan pun nanti akan Ibu kirim ya yang udah Ibu punya, tapi Anda bisa cari sendiri sebenarnya. Oke? Iya, siap Bu. Siap. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Jadi Ibu tekankan nanti besok tidak lagi kita kuliah di hari Minggu pagi, tapi kita ganti dengan Selasa siang ya. Nanti kalau ada perubahan Ibu hubungi. Sekarang sudah masuk semua kah? Ibu ini lagi? Nur Sahida sudah. Sudah. Si cuma dia nggak bisa komen, nggak bisa suara, nggak bisa aktif. Cuma dia bisa memantau Bu. Oh gitu. Siapa itu? Siapa? Triana Bu. Cuma dia nggak bisa. Kerjanya di mana Triana? Triana dia Bu. Apa? Muara Tewe Bu. Oh di Muara Tewe. Oh iya lumayan jauh juga ya. Kemudian Pak Sopan Yusuf Al-Aziz ada ya sudah? Halo? Ada Bu. Sopan ada tadi. Sopan. Ada Bu, ada Bu.
Ada Bu, ada. Bu. Ya, oke lah ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Pelayanan tadi. Kalau begitu Ibu akhiri Share mungkin. materinya Ibu. Ya, nanti saya kirim materinya. Apapun yang Anda perlukan. Makasih Bu. Oke. Ya, Ibu stop share-nya. Kemudian kalau memang tidak ada lagi, Ibu cek lagi sekali. Ada berapa orang? 20? Iya 20 ya. 17 Bu. 17 enggak nih, Ibu lihat partisipannya 20, berarti termasuk Ibu mungkin juga Bu Isna Iya. ya masuk ya. Atau ada yang 2 nih. Ada yang Bu Isna satu Bu juga. Isna ada ya kan? Oke, berarti tadi yang nggak bisa masuk Triana ya. Kebetulan Triana nih aktif aja sih di WA kalau karena SIPOM-nya PMM gitu. Cuman karena apa? Sinyalnya Bu. mungkin ya. Iya Bu, sinyalnya. Baik, itu yang ingin Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas, tidak berkenan, saling koreksi gitu ya untuk kepentingan kita bersama. Ya, jujur kalau berkaitan dengan tugas di lapangan, Anda ini lebih berpengalaman. Karena Ibu ini kan langsung di kampus, beda tuh kalau Bu Isna punya pengalaman sih kan. Ya, habis lulus langsung di ini. Kalau Ibu sih langsung ke pendidikan. Jadi kalau masalah di lapangan sih Anda yang lebih pas. Oke, selamat bertugas. Mohon maaf sekali lagi ya, tetap bersemangat. Bu, terima kasih. Iya, semangat untuk tetap meningkatkan pendidikannya meskipun dengan sedikit pengorbanan gitu ya. Yang salah pasti ada konsekuensi. Baik, Ibu izin, Lip, boleh? Ya. Boleh Bu. Ya, Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih. Ibu Lip ya. Ya, Bu. Ya Bu. Hai Nova. Dicari lagi, Habis cari ini lagi. apa? Habis Yang pernyataan akhir siapa? Ibu. Ya ada mengunyah terus. Ada waktu 15 menit dijemput Ayo, Sebenarnya bulan adanya. Makan snack dulu, makan snack. Kopi break. Anaknya siapa itu? Tambah energi nah, tambah energi. Anaknya. Di link ini aja Kak Rahmat. Kalau yang bisa pindah ke link yang supaya agak ada perbedaan rekodnya, temannya. Oh, di linknya nih. Di link satunya ya. Yang satunya ini waktunya masih sempat ya. Oke, kita off di sini, kita on di yang satunya lah. Iya ya Pak. Terima kasih Pak. Siap Pak.